Jika kamu ditakdirkan, aku akan memberimu sepasang mata emas yang bisa melihat segalanya. Anda harus melakukan lebih banyak perbuatan baik. Chu Fengping, dasar pekerja paruh waktu yang bau. Beraninya kamu mencuri sesuatu dari toko saya? Saya pikir Anda tidak ingin melakukannya lagi. Bos Liu, saya selalu bekerja dengan jujur. Apakah kamu berbuat salah padaku? Paman kedua, saya melihat Chu Fengping ini hanya karena keluargaku miskin. Itu sebabnya aku mencuri sesuatu. Bukankah ini memberinya sesuatu yang kuat? Menurutku, dia tidak bisa jujur. Bos Liu, aku janji, aku tidak mengambil apapun persetan denganmu. Saya adalah 4 dewa gajah Xuanwu. Jika Anda ditakdirkan, saya akan memberikannya kepada Anda. Mata emas yang bisa melihat segalanya. Anda harus melakukan lebih banyak perbuatan baik. Mata emas bisa melihat semuanya. Maka Anda pasti bisa mengetahui keaslian barang antik tersebut. Kemampuan yang luar biasa. Dengan mata emas inilah yang bisa mendeteksi harta karun. Siapa yang masih bekerja? Saya ingin menghasilkan uang dengan mengidentifikasi harta karun sendiri. Apakah harta yang saya inginkan sudah siap? Bos Liu. Jika Anda berani mendapatkan yang palsu, Anda tahu konsekuensinya. Bos Liu. Jika Anda berani mendapatkan yang palsu, Anda tahu konsekuensinya. Di toko barang antik Tianyuan saya, semuanya adalah produk asli dan bagus. Bagaimana bisa ada yang palsu? Nona Wang. Gulungan ini adalah peninggalan otentik dari dinasti Song 500 tahun yang lalu. Sutra dinasti Song ini dapat dilestarikan. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Coba lihat lagi tripod berpola kui dinasti Youo Barat ini. Pengerjaan halus. Bahan yang sangat bagus. Lihatlah mata sapi itu. Hidup dan ekspresif. 2 harta karun ini. Total harganya sendiri adalah 5 jutaan. Saya menjual Nona Wang hari ini untuk menyelamatkan muka. Saya hanya menagih 2 juta. Ya. Kedua hal ini palsu. Baru saja, bosku ingin menipuku. Aku tidak bisa membiarkan bos jahat ini membohongiku lagi. Nona Wang benar-benar orang kaya. Habiskan 2 juta untuk membeli 2 potong sampah. Sangat berani. Nona Wang. Saya menangkap orang ini mencuri barang dari toko saya. Bagaimana saya bisa menjual yang palsu kepada Anda? Chu Fengping. Beraninya kamu memfitnahku. Bajingan? Gerakannya sangat lambat. Pantas saja mata emas bisa melihat semuanya. Di bawah mataku. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa lepas dari lintasan peluru. Chu Fengping. Nona Wang adalah putri sah dari keluarga Wang di Beijing. Anda memfitnah bayi saya sebagai bayi palsu. Jika itu menghancurkan bisnis besar keluarga Wang. Keluarga Wang tidak bisa membiarkanmu. Tuan Chu. Kan? Karena kamu bilang kedua barang antik ini palsu. Mari kita bicarakan masalah mereka. Ini mungkin juga membuat kita yakin. Mata emas sangat ajaib. Anda bisa melihat masalah kecil seperti itu. Orang yang menyalin gulungan ini, metodenya cerdas. Namun kepintaran disalahartikan sebagai kepintaran. Tiruan apa? Jangan bicara omong kosong. Saya tidak akan membiarkan Anda memberitahu saya bahwa Anda menjual barang palsu. Gulungan dinasti Song seringkali menggunakan tinta asap pinus. Gulungan ini memang terbuat dari asap pinus dan tinta. Tapi 800 tahun telah berlalu. Aromanya masih ada. Tidak tahu. Bos Liu menyimpannya dengan sangat baik. Tetap saja, tinta pada gulungan ini. Saya baru saja menulisnya belum lama ini. Anak laki-laki, saya akui bahwa saya dibutakan oleh gulungan tangan. Tapi tripod pola kui ini. Tapi itu asli. Padahal kui wending ini adalah produk cacat. Tapi itu benar-benar barang antik. Saya tidak percaya Anda, seorang pekerja paruh waktu, dapat mengetahui hal itu. Wah, tripodnya. Bos Liu, tripod milikmu ini masih bagus. Tripod dinasti Xiang dan Youo ini, ditambah Ding Er minggu lalu. Benar-benar sebuah mahakarya yang jarang ditemukan dalam 1000 tahun. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Seekor anjing tidak bisa mengeluarkan gading dari mulutnya. Semuanya tolong lihat. Tripod pelaku ini memiliki jejak hubungan antara yang lama dan yang baru. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mengelupas sendi-sendi badan tripod. Periksa untuk melihat apakah itu baru diinstal. Apa yang kamu pikirkan? Tripod ini dibongkar. Nona Wang, apakah Anda masih ingin membelinya? Anda akan membayar kerugian saya. Emas sejati tidak takut pada api. Jangan berani menunjukkannya kepada semua orang. Saya khawatir itu bukan karena hati nurani yang bersalah. Sangat menarik. Bos Liu, beraninya kamu membodohi keluarga Wang saya dengan barang palsu? Saya pikir tidak perlu membiarkan toko Anda tetap buka. Jangan, aku akan pergi. Yu bisa mematikan Tianjuan hanya dengan satu kata. Apakah ini hak keluarga Wang di ibu kota? Saya mohon keluarga Wang memberi saya kesempatan lagi. Orang ini cukup menarik. Anda dapat merekrut dia ke dalam keluarga kerajaan saya. Chu Fengping. Apakah Anda tertarik membantu saya mengidentifikasi harta karun? Chu Fengping. Apakah Anda tertarik membantu saya mengidentifikasi harta karun? Ada 1 juta di kartu ini. Anggap saja sebagai itu gaji yang kuberikan padamu di muka. Oke, seharusnya tidak masalah jika Anda mencari harta karun. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita kaya. 1 juta itu seperti membuangnya untuk bersenang-senang. Ya, tapi tidak apa-apa. Sekarang biaya pengobatan ibu saya sudah diselesaikan. Beri makan ayah. Saya baru saja memberi Anda sejumlah uang. Apakah Anda sudah menerima pembayaran di sana? Fengping, katakan sejujurnya. Dari mana Anda mendapatkan uang ini? Keluarga kami kekurangan uang. Tapi, jangan pernah melakukan hal ilegal seperti itu. Ayah, jangan khawatir. Saya sekarang, itu hanya untuk menilai barang antik bagi orang lain. Lihat berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dari 1 potong. Dan, saya masih bisa pergi ke pasar barang antik untuk mengambil barang yang hilang. Fengping, penyakitku hampir sembuh. Anda juga harus lebih memperhatikan tubuh Anda. Bu, jangan khawatir. Jagalah kesehatan Anda dengan baik. Segalanya berbeda sekarang. Dengan mata emas, dunia antik di masa depan. Pasti ada tempat untukku, Chu Fengping. Tuan tua, Anda benar-benar tahu barang-barang Anda. Jika Anda menyukai gelang ini, saya akan memberi Anda diskon. Saya menjual Anda 8.080. Hai Paman, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Gelang ini, itu tidak bernilai 8.800 sama sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada orang sepertimu. Kalau tidak membeli sesuatu, Anda hanya mencari masalah, bukan? Ayo. Oke,
giokmu masih bisa terbakar. Oh tidak, tidak, Tuan Tua, jangan lihat ini. Lihat, Paman, ini adalah artefak, tidak bernilai apapun sama sekali. Ini adalah materi Burma yang serius. Tuan Tua, jangan dengarkan dia. Lihatlah sebelum pergi. Pemuda, terima kasih padamu barusan. Jika tidak, saya tertipu lagi. Oh, tidak apa-apa, Pak. Saya hanya tahu sedikit tentang barang antik. Saya hanya ingin datang ke sini jika tidak ada urusan. Melihat barang antik. Apakah Anda tahu barang antik? Ya. Oke. Saya kebetulan membeli ketel tembaga. Tolong bantu saya mengidentifikasinya. Jika identifikasi sudah dilakukan, saya akan memberi Anda 500 yuan untuk biaya penilaian. Benar saja, Anda tetap harus datang ke tempat seperti ini. Dapatkan untung kecil sebelum Anda mengambilnya. Oke, Paman. Keluarkan ketel tembaga dan biarkan saya melihatnya. Saya pikir orang tua ini, dia adalah seorang guru yang bodoh. Saya tidak menyangka bisa menemukan kebocoran sebesar itu. Pemuda, lihatlah dengan cepat. Apakah ini benar atau salah? Paman, ketel tembaga ini. Tapi itu asli dari dinasti Tang. Ini bernilai banyak uang. Berapa biaya yang Anda keluarkan untuk membelinya? Ini yang baru saja saya beli dari warung pinggir jalan. Membelinya seharga 700 yuan. Dia punya lebih banyak lagi. 700. Masih banyak lagi. Paman, menurutmu di mana kios itu? Bawa aku ke sana secepatnya. Jalan yang bagus. Jalan. Merindukanku. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Ouyang. Dia sangat tertekan sehingga dia ingin mendirikan warung pinggir jalan. Kapan hari ini akan berakhir? Wah, ini kiosnya. Saya pergi. Apakah ada kios barang antik yang menjual semua barang asli? Bos, hal-hal ini, dari mana asalnya? Itu adalah pusaka keluarga. Ambil saja apapun yang kamu mau. Bersikaplah optimis saat check out dan tidak akan ada pengembalian atau penukaran. Botol porselen ini bagus. Berapa biayanya ya bos? 2 untuk 1 harga. Liang Qian. Pemuda manakah ini? Keluarlah untuk mengalami hidup dan memberikan uang. Kesepakatan. Bos, saya melihat kios Anda cukup menarik. Mengapa kami tidak menambahkan informasi kontak? Saya akan kembali kepada Anda ketika saya membeli barang antik mulai sekarang. Oke. Berhasil. 2000-an botol Cloisonne yang memukau. Ratusan ribu untuk prostitusi gratis. Hahaha. Toko barang antik yang besar. Saya harus bisa menyimpan botol berputar ini. Apa yang kamu lakukan secara licik? Apa yang kamu pegang di tanganmu? Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda mengoleksi barang antik di sini? Toko kami hanya menerima produk kelas atas. Kasihan sekali. Bisa mengeluarkannya. Menurutku apa itu? Botol pecah. Dengan kata lain, Anda tidak akan menerimanya. Tentu saja. Adik laki-laki, kami mengumpulkan botol ini. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang ingin Anda bayarkan. Bos, apakah Anda benar-benar ingin mengumpulkan botol pecah ini? Diam. Adik laki-laki, saya akan membayar 50.000 untuk botol ini. Bagaimana kabarnya? Saya ingin mengambilnya seharga 50.000 yuan. Ide bagus. 500.000. Adikku tidak memulai harga seperti itu. Itu menjadi 2 kali lipat 10 kali lipat dalam satu tarikan napas. Agak terlalu banyak. Ini adalah real deal. Pas Qianlong Cloisonne yang memukau. Harga pasaran mulai minimal 800.000. Bagiku itu cukup murah. Bos, apakah menurut Anda saya tidak tahu barangnya? Oh adik kecil. 500.000 adalah 50. Saya ingin botol ini. Berikan saya nomor kartu Anda. Saya akan meneruskannya kepada Anda sekarang. Sekarang kami memiliki modal awal. Selanjutnya, saatnya memulai bisnis penilaian harta karun. Saya juga tidak kenal Wang Yunxi. Kapan kamu akan datang kepadaku? UPS, sudahlah. Ayo cari toko dulu. A bit. 30 tahun Hedong. Saya dulu bekerja di sini. 200.000 sekarang. Saya menjadi bos. Namaku Chu Fengping. Toko penilai harta karun Chu dibuka hari ini. Pertama-tama, saya jamin toko penilai harta karun Chu dapat mengidentifikasi harta karun apapun dan kesetiaan 100%. Jangan percaya. Anda bisa memegangnya di tangan Anda, sayang. Datanglah padaku untuk evaluasi. Kompensasi 10 kali lipat untuk identifikasi yang salah. Bos kecil. Kumpulan koin tembaga ini. Saya telah mengunjungi banyak toko barang antik. Tidak ada yang mengumpulkannya. Katanya dia belum pernah melihatnya. Bisakah kamu melihat ini? Ini sebenarnya adalah koin induk besi. Pantas saja tidak ada yang tahu barangnya. Ini adalah koin induk besi. Artinya, contoh uang saat menghasilkan uang. Sekarang lihatlah. Bisa dikatakan tata nilai harganya tapi tidak bisa dipasarkan. Hahaha. Kembalikan koin sampel. Ini adalah uang biasa. Masih ada harga tetapi tidak ada pasar. Lelucon. Ada juga lelucon yang murahan dan tidak bisa dipasarkan. Semuanya. Saya adalah pemilik toko barang antik Yutai. In Yutai. Koin tembaga ini. Saya membelinya secara tidak sengaja belum lama ini. Harga transaksi saat itu hanya 500. Dia sebenarnya mengatakan itu adalah harta karun yang langka. Lelucon yang luar biasa. Baru hari pertama pembukaan. Apakah ada yang membuat masalah? Kalau begitu aku juga tidak keberatan. Ambil kebocoran ini. Koin induk besi ini setidaknya bernilai 1 juta. Sejak Bos Qin berkata, ini adalah uang biasa. Itu tidak sebaik 100.000. Apakah koin tembaga ini benar-benar ada artinya? Bos Qin, lalu saya akan menerima koin tembaga ini. 100.000 yuan tunai nanti. Saya akan mencari seseorang untuk mengirimkannya ke toko Anda. Dilihat dari manapun, itu hanyalah pelat tembaga biasa. Orang ini pasti berusaha kehilangan uang dan menghilangkan bencana. Sejak bos kecil Chu, saya bersedia mengambil keuntungan dari ini. Aku akan membantumu. Ayo pergi. Menemukan kebocoran besar lainnya hehe. Benar saja, saya memiliki mata emas. Uang ini datang dengan mudah. Apakah Anda masih perlu mengidentifikasi harta karun? Adik-adik bertemu lagi.
Saya memiliki segel giok di sini. Tolong bantu saya melihatnya. Saya memiliki segel giok di sini. Tolong bantu saya melihatnya. Apa yang terjadi dengan segel giok ini? Mata emas. Benar-benar beresonansi dengan itu. Hanya aku yang bisa melihatnya bersinar. Tidak, aku harus melepaskan benda ini. Bos Ouyang, ini adalah segel giok dari akhir dinasti Qing. Segel giok ini, saya sangat tertarik. Bagaimana kalau menjualnya kepadaku seharga 200.000? Orang ini benar-benar dimanfaatkan. Karena adik menyukainya. Terserah Anda. Bos Ouyang, ada total 300.000 di kartu ini. Anda mengambil 200.000, sisanya 100.000 yuan. Tolong serahkan pada Bos Qin. Oke. Maaf semuanya. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Perlu diidentifikasi. Ayo kembali besok. Maaf. Karena saya dapat berbicara dengan mata emas. Beresonansi. Esnis, bagaimana cara memicunya? Mungkinkah itu? Mungkinkah itu? Itu karena darahku. Saya pergi. Sangat mengagumkan. Apakah mata emasnya berubah? 10 koin induk besi dinasti Qing. Perkiraan nilai mata dewa adalah 5 juta. Dapat segera dicairkan. Sangat ajaib. Dapat segera dicairkan. Saya akan mencoba. Kartu bank Anda telah menerima 5 juta yuan. Silakan periksa. Benar-benar mendapatkan uangnya. Ini adalah kemampuan mata Tuhan untuk ditingkatkan. Terlalu mudah menghasilkan uang sekarang. Bukan, kita harus mencari Ouyang Zongshu lagi. Lihat dari mana dia berasal. Punya semua bayi ini. Dapatkan beberapa lagi. Pada saat itu kemampuan saya untuk mengidentifikasi objek akan meningkat. Akan lebih kuat. Halo saudara Ouyang. Saya ingin bertanya. Di mana kamu mendapatkan PCU ini? Itu dari pasar gelap. Hal-hal di sana. Lebih banyak dari yang ada di pasar barang antik. Pasar gelap. Saudara Ouyang, kalau begitu bisakah kamu mengajakku melihatnya? Oke, tunggu aku di pintu masuk gang di Beishi malam ini. Bagus. Ada yang namanya pasar gelap. Sepertinya saya harus mencoba peruntungan di sana. Wah, lihat barang bagusnya. Mengapa Ouyang Zongshu belum datang? Kami membuat janji pergi ke pasar gelap untuk memeriksa barangnya. Kenapa dia belum datang? Maaf adik kecil. Terlambat. Ayo kita lihat barangnya dulu. Saudara Ouyang. Tempat ini. Mengapa tidak ada barang antik? Adik kecil di pasar gelap. Penjual akan membawa beberapa sampel bersamanya. Pembeli meneruskan sampel. Putuskan apakah akan membeli. Karena ada banyak hal yang tidak diketahui asal-usulnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari masalah. Jadi di tempat seperti ini, dibutuhkan lebih banyak penglihatan melalui sebuah fragmen. Penting untuk menentukan apakah suatu kumpulan barang itu asli atau palsu. Pasar gelap ini agak menarik. Tapi tidak apa-apa. Hal-hal yang tidak dapat dilihat semua orang. Biarkan aku mengambilnya. Hai saudara. Saya masih memiliki barang bagus di sini. Apakah Anda ingin melihatnya? Hei kawan, barang terakhir kali bagus. Ajaklah teman-temanku untuk melihat pendatang baru. Hal yang baik ini. Lihat sendiri. Hal yang baik ini. Lihat sendiri. Fragmen perunggu dari dinasti Han. Saya khawatir itu bukan harta nasional. Bukan? Bagaimana? Adik kecil, apakah kamu yakin? Bahan bagus. Memang benar, aku menginginkannya. Bayar deposit 200.000 terlebih dahulu. Lalu saya akan mengajak Anda melihat barangnya. Pergi. Di mana barangnya? Di sini. Anda peduli. Rutenya kurang bersih kan? Anda tidak peduli dari mana saya berasal. Saya sangat ingin mengambil tindakan. Jika Anda ingin membelinya, belilah dengan cepat. Report. Sesuatu pada level ini. Sekilas, sepertinya itu baru saja digali dari kuburan. Siapa yang berani menerimanya? Tapi mata emasku. Bisa langsung diskon. Tepat pada waktunya untuk mendapatkannya. 3 juta? Saya menginginkannya. Adik laki-laki sangat liar. Saya berani menerima hal ini. Saya ingin 3 juta. Ini barang bagus. 3 juta tidak akan berhasil. Minimal 6 juta. 5 juta. Ini adalah harga tertinggi saya. Jika Anda tidak menjualnya, saya tidak menginginkannya. Tidak seorang pun kecuali saya yang berani memakan makanan Anda. Baiklah kalau begitu. Tapi saya ingin uang tunai. Tidak ada lagi transfer. Bagus. Kemudian pada waktu yang sama besok, tempat yang sama, aku akan mengembalikan uang dan mobilmu. Oke. Adik laki-laki, beraninya kamu mengambil benda ini, saudara Ouyang. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya. Jangan khawatir. 13 juta patung perunggu dinasti Han Barat. Beli saja seharga 5 juta dan dapatkan untung. Kataku saudara, kamu sangat sombong. Taruh barang ini di toko. Saya harus berterima kasih kepada saudara Ouyang untuk ini. Mengacu pada cara menjadi kaya. Hasilkan uang saat itu. Mari kita bagi menjadi 30 poin. Selamat tinggal, selamat tinggal. Saya tidak berani memintanya. Ayo pergi. $13 juta. Sekarang saya tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Diskon. Sekarang saya tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Diskon. Total aset saya sekarang 12 juta. Kali ini, Anda bisa pergi ke pasar barang antik. Saya melewatkannya. Peng Ping, apakah kamu sibuk akhir-akhir ini? Ayah, aku tidak sibuk. Apakah uang yang saya kirimkan terakhir kali cukup untuk melunasi hutang Anda? UPS, aku hanya ingin memberitahumu ini. Ibumu? Ibumu? Dia. Ada apa dengan ibuku? Ibumu sakit lagi.
Dikirim ke rumah sakit kemarin. Dokter mengatakan operasi itu akan memakan biaya beberapa juta, tapi uang yang kamu berikan padaku terakhir kali. Aku saja melunasi lagu. Ayah, tunggu aku. Saya akan segera kembali. Kondisi pasien tidak optimis. Perlu pengobatan sesegera mungkin. Ayah, bagaimana kabar ibuku, Peng Ping? Kamu akhirnya sampai di sini. Biarkan dokter memberitahu Anda. Kondisi pasien sangat pesimis. Masih dalam masa bahaya. Perlu operasi sesegera mungkin. Berapa biaya dokter? Aku akan membayarnya sekarang. Karena ibumu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Apalagi sakit jangka panjang tanpa pengobatan medis. Biaya operasi ini ditambah biaya perawatan di masa depan, DLL, diperkirakan lebih dari 1 juta. Tidak ada masalah dokter, aku harus menemukannya untuk ibuku. Tim medis terbaik. Uang tidak menjadi masalah. Bawa saya untuk membayar sekarang. Oke, ikut aku. Ayah Feng Ping, aku minta maaf padamu. Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu selama saya bisa menyembuhkan penyakit ibu saya? Apa maksudnya uang kecil ini? Feng Ping hei. Ayah, jangan khawatir. Ibu pasti bisa menyembuhkannya. Tunggu sampai aku menetap di sana. Aku akan menjemputmu dan tinggal di sana. Nona Wang, sesuatu yang mendesak terjadi di rumahku. Butuh uang segera. Saya harap keluarga Wang dapat membantu saya. Tuan Chu, menurut penglihatan Anda seharusnya tidak kekurangan uang, bukan? Nona Wang, air di pasar antik ini terlalu dalam. Saya membutuhkan momentum dan koneksi tuan saya. Hanya pada saya. Mencari kebocoran di pasar barang antik. Menghasilkan uang terlalu lambat. Oke Tuan Chu. Kebetulan keluarga Wang mengadakan lelang baru-baru ini. Mari kita bertemu besok. Mari kita bahas bagaimana cara bekerja sama. Bagus. Untuk apa tempat ini? Untuk mengetahui, pemuda lain ingin mengajak adik perempuan saya berkencan. Semua harus begitu. Dimulai sebagai restoran barat bintang 5. Oke, Wen. Berapa kali saya mengatakan ini? Tunggu sebentar. Bersikaplah sopan saat berbicara dengan orang lain. Potong. Tuan Chu, kamu bilang kamu kekurangan uang sekarang. Bagaimana setelah lelang ini berakhir? Saya akan memberi Anda 2 juta biaya penilaian, ditambah hasil lelang. 1/10 sebagai hadiah. Selain itu, saya juga akan membangun momentum untuk Anda. Biarkan Anda berada di dunia penilaian harta karun. Reputasi tumbuh pesat. Menurut Anda, bagaimana dengan kondisi ini? Bos Wang senang bekerja sama. Saya harap Tuan Chu dapat mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimanapun, Anda mewakili keluarga Wang. Selamat bekerja sama. Oh, tidak terduga. Dia benar-benar berganti pakaian. Kupikir kamu akan memakainya. Kain itu. Datanglah ke pelelangan. Terima kasih Tuan Chu. Perhatian pada lelang ini. Lelang kami kali ini tidak sama seperti biasanya. Jadi kamu dibutuhkan sebagai pihak ketiga untuk memberikan layanan identifikasi. Sama-sama. Datanglah ke lelang Wang kami. Kali ini pelelangannya, terutama penjualan pribadi. Untuk mencegah Anda membeli produk palsu, kami secara khusus mengundang Tuan Chu sebagai penilai lelang ini. Dunia penilaian. Saya belum pernah mendengar nama Tuan Chu. Saya tidak kenal Tuan Chu. Dari siapa kamu belajar? Pelajari keterampilan Anda sendiri. Saya khawatir itu tidak sama. Seorang penggila pemula. Hati-hati dan berpaling. Salahkan keluarga Wang. Bisakah saya berpartisipasi dalam lelang ini? Duduklah di posisi ini. Itu sudah mewakili level saya. Jika ada yang ragu, lalu saya hanya bisa menampar wajah beberapa orang. Kamu mempunyai nada yang keras. Kita lihat saja nanti. Semuanya, inilah yang kita miliki saat ini. Lot pertama. Penjualnya mengatakan botol porselen ini. Ini adalah botol tapal kuda Joule dari dinasti Yuan. Hanya ada 3 buah. Barang ini berfungsi sebagai garis keturunan kerajaan telah diwariskan hingga saat ini. Benar atau salah untuk ditentukan. Sekarang biarkan Tuan Chu menilainya. Sumur vas porselen ini bukan produk dinasti Yuan, tapi satu potong produk dari periode Yongle dinasti Ming. Bagaimana mungkin? Vas porselen Yongle dinasti Ming. Bentuk seperti itu tidak ada sama sekali. Apa yang kamu bercanda? Kamu belum melihatnya. Bukan berarti tidak ada. Pot giok Yongle dinasti Ming dan vas musim semi. Lanjutan bentuk dinasti Yuan. Melakukan perbaikan. Jadi, sering dikira vas porselen dari dinasti Yuan. Hasil identifikasinya benar. Harga awal yang disarankan adalah 600.000. Kakak, tanpa diduga. Orang ini cukup kuat. Sekarang hasil identifikasi telah diberikan, maka harga awal 600.000. Anda dapat mulai menawar sekarang. 800.000. Lelang cukup menguntungkan. Tampilan murid emas. Nilai dari botol porselen ini hanya 800.000. Kali ini lagi dan lagi, saya mendapat 600.000 lebih. Sepertinya, barang antik yang tidak akan terburu-buru saya jual di masa mendatang. Bisa juga dikirim untuk dilelang. Selamat kepada pembeli ini. Ambil foto ini. Vas porselen Pegas Pot Giok Ming Yongle. Berikutnya adalah kita. Lot kedua dalam penjualan ini. Harta kedua. Itu dibeli dari daerah pedesaan. Lain penjual. Batu giok ini adalah pusaka keluarga. Tidak tahu latar belakangnya, tidak tahu dinastinya, tidak tahu nilainya. Sekarang biarkan Tuan Chu menilainya. Batu giok terbaik dari akhir dinasti Qing.
Batu giok terbaik. Tingkat penghormatan King yang terlambat. Harga awal yang disarankan adalah 2 juta. 2 juta. Batu giok terbaik. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dapatkan batu giok terbaik di daerah pedesaan? Anda dapat melihat lebih dekat. Identifikasi batu giok terbaik. Yang paling penting adalah fleksibilitas. Batu giok terbaik. Otentik dalam cahaya alami. Merah muda agak transparan, tanpa kotoran atau retak. Umumnya dikenal sebagai es 10.000 tahun tanpa lain-lain. Semuanya. Apa yang saya katakan benar. Apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Tuan Chu sangat jeli dalam membedakan mutiara. Saya menawarkan 6 juta. Batu giok terbaik. Keluarga Wu membayar 8 juta. Selamat kepada keluarga Wu karena telah mengambil fotonya. Lelang berakhir di sini. Silakan pergi dengan tertib. Tuan Chu. Ini benar-benar membuka mata. Hal-hal yang disepakati, tentu saja saya akan melakukan yang terbaik. Tapi Nona Wang, saya tidak tahu apa yang Anda janjikan kepada saya. Apakah sudah selesai? Jumlah total transaksi lelang ini mencapai lebih dari 80 juta. Sesuai dengan proporsi yang telah kita sepakati sebelumnya. Ditambah biaya appraisal 2 juta. Totalnya 10 juta. Sudah kena. Rekening ban Tuan Chu. Selain itu, saya telah mengatur agar orang-orang membangun momentum untuk Anda. Saya percaya itu dalam waktu dekat. Tuan Chu pasti akan menjadi bintang yang sedang naik daun di dunia penilaian harta karun. Ya. Saudara Chu, kamu terkenal sekarang. Itu sedang disebarkan keluar. Keluarga Wang menemukannya. Penilai harta karun. Master penilai harta karun. Bos Ouyang. Di mana kamu mendengarnya? Itu telah menyebar keluar. Lelang Wang. Mata yang cerdas. Mata berapi-api. Jernih kemasan. Chu Fengping. Ini adalah Wang Yunxi. Apakah Anda berbicara tentang membangun momentum untuk saya? Tuan Chu. Keterampilan penilaian harta karun Anda. Apakah Anda benar-benar belajar secara otodidak? Tuan Chu, saya punya bayi di sini. Kami membutuhkan Anda untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi. Bagaimana Anda menentukan rumah lelang Wang? Kali ini akan ada batu giok terbaik. Anda akan mewakili keluarga Wang. Apakah Anda menghadiri konferensi penilaian harta karun tahun ini? Seseorang berkata Tuan Chu. Hasil penilaian toko penilai harta karun Anda. Apakah kesetiaan 100% benar? Ya Tuhan. Saya kelelahan. Sepertinya ini terkenal. Itu juga bukan hal yang baik. Tidak apa-apa sekarang. Tuan Chu telah menjadi seorang selebriti. Anda tidak akan menyangkal saya sebagai teman Anda, bukan? Saudara Ouyang, apa yang kamu bicarakan? Oh benar, pasar gelap terakhir. Tidak menemukan apa yang saya inginkan. Segel giok milikmu itu. Apakah kamu benar-benar melakukannya di sana? Tentu saja. Masih bisakah aku berbohong padamu? Tapi itu yang saya anggap biasa saja. Jika Anda tertarik, saya akan meluangkan waktu untuk menanyakan hal itu kepada Anda. Saudara Ouyang, terima kasih atas kerja keras Anda. Ada berita. Tolong beritahu saya sesegera mungkin. Chu Fengping. Bolehkah aku kembali ke keluargaku? Tapi itu terserah Anda. Saudara Ouyang. Bisakah mata dewa saya ditingkatkan ke level lain? Tapi itu terserah Anda. Apakah Bos Chu ada di sini? Bos Qin, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke tempat saya? Ini bukan yang terakhir kalinya. Saya salah menyalahkan Bos Chu. Anda seharusnya mengatakannya sebelumnya. Anda adalah penilai yang diakui oleh keluarga Wang. Saya tidak akan meminta masalah lagi. Bos Chu. Ini permintaan maaf saya. Adalah untuk saya minta maaf atas pelanggaran yang saya sebabkan terakhir kali. Masih merupakan karya otentik dari dinasti Song. Bos Qin datang menemuiku hari ini. Ini bukan hanya tentang meminta maaf, bukan? Katakan padaku. Apakah ada hal lain? Saya benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari Bos Chu. Sebenarnya itu benar. Apa yang terjadi dengan 10 koin induk besi sebelumnya? Sekarang kamu tahu kamu harus kembali padaku. Dapatkan dengan harga murah. Tidak ada alasan untuk kembali. Bos Qin, saya sudah menjual koin tembaga ini. Jika kamu hari ini, jika Anda datang ke sini untuk ini, maaf tentang itu. Lebih baik segera kembali. Apa yang kamu bicarakan? Bos Chu, jual saja. Kami tidak mengenal satu sama lain meskipun kami tidak bertengkar satu sama lain. Hanya ada sedikit hal sekarang. Saya butuh bantuan dari Bos Chu. Toko kami baru saja menerima sejumlah barang. Sayangnya saya punya beberapa hal. Tidak bisa mengerti. Saya ingin Anda pergi dan melihat-lihat. Kalau begitu Bos Qin, tolong pimpin jalannya. Bos Chu, apakah menurut Anda ini bisa diberi tanggal? Pagoda perunggu dinasti Tang akhir. Ada kitab suci yang tersembunyi di menara. Bernilai 15 juta. Bos Qin, ini adalah berapa banyak yang Anda keluarkan untuk mendapatkannya? Kumpulan ini, pagoda kecil. Saya membelinya dalam jumlah banyak. Total ada 20 kursi. Mereka semua ada di sini. Masing-masing 15 juta. Total 20 kursi. Ini. Pagoda perunggu dari akhir dinasti Tang bernilai 350.000. Sepertinya. Yang ini. Itu karena kitab suci di menara. Itu sepadan dengan harga yang mahal. Bos Qin. Ini adalah pagoda perunggu dinasti Tang akhir. Harga pasar 1. Mungkin sekitar 300.000. Jadi itu saja. Terima kasih, Bos Chu, karena telah membantu saya mengidentifikasinya. Bos Qin. Saya sangat menyukai pagoda ini. Bisakah kamu menjualku satu? Karena Bos Chu menginginkannya. Ambil saja. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Aku ambil ini saja. Setelah itu, jika kamu butuh sesuatu, hal penilaian harta karun, Anda langsung pergi ke toko. Tanyakan saja padaku, Bos Chu. Oh, Bos Chu, pelan-pelan saja. Tolong. Diskon 15 juta diterima.
Tak terduga. Bisakah Qin Yutai melakukan petualangan seperti itu? Untungnya saya bisa melihat nilainya. Jika tidak, 15 juta barang. Dijual seharga 300.000, itu akan menjadi kerugian besar bagi Dava. Halo Chu Fengping. Setelah lelang terakhir, saya belum punya waktu untuk mengucapkan terima kasih. Baru-baru ini, konferensi penilaian harta karun akan segera dimulai. Datanglah ke Hawker Hotel besok malam. Izinkan saya memberitahu Anda secara detail. Oke, aku akan pergi ke sana besok malam. Tuan Chu sepertinya tidak memakai jas. Benar-benar menarik perhatian. Ini semua adalah hal yang menyelamatkan muka. Saya tidak suka. Saya masih suka berpakaian seperti ini. Tuan Chu memiliki keahlian khusus. Hal-hal eksternal ini, jangan terlalu khawatir tentang pelelangan. Terima kasih banyak Tuan Chu. Percaya. Toko penilaian harta karun Tuan Chu sudah terkenal. Lalu selanjutnya, ini adalah konferensi penilaian harta karun tahun ini. Nona Wang, sama-sama. Kami menjanjikan kerjasama yang baik. Saya pasti akan melakukannya dengan baik. Kekuatan Tuan Chu, tentu saja tidak ada keraguan. Namun, konferensi penilaian harta karun ini untuk keluarga Wang, bahkan industri keluarga besar di masa depan. Ini adalah tantangan yang sangat penting. Jadi, saya masih berharap Tuan Chu mampu melakukan yang terbaik. Jangan khawatir. Saya berjanji, tahun ini keluarga Wang memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi penilaian harta karun. Tuan Chu bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu. Saya juga yakin saya tidak menekan orang yang salah. Konferensi penilaian harta karun tahun ini diadakan di ibu kota provinsi. Besok pagi, Tuan Chu bisa pergi ke gedung Wang dulu. Aku akan membawamu ke sana bersamaku. Ya. Jalan telah dibuka. Mulai sekarang. Saya Chu Fengping. Serangan balik akan segera dimulai. Hei, ini gedung Wang. Tidak ada orang yang tidak berkepentingan diperbolehkan mendekat. Saya membuat janji dengan wanita tertua dari keluarga Wang, Wang Yunxi. Tahukah kamu, dia memintaku untuk datang. Nona Wang. Anda berpakaian seperti pengemis. Bisakah saya membantu Nona Wang? Saya juga mengatakan bahwa saya adalah kepala keluarga Wang. Di mana satpam yang ditunjuk? Saya minta maaf, Tuan Chu, membuat Anda menunggu untuk waktu yang lama. Apakah kamu tidak mendapat masalah, Nona Wang? Orang ini. Ini temanku. Apa yang salah tanpa diduga? Keramahan keluarga Wang. Anda menilai orang dari penampilannya. Maaf, Tuan Chu. Saya Wang. Bukan berarti Anda bisa memanfaatkan kekuatan orang lain. Anjing meremehkan manusia. Pergi ke departemen sumber daya manusia untuk mendapatkan hukumannya sendiri. Iya. Kakak satu, kenapa kamu langsung membawanya ke sini? Bisakah kamu memintanya naik taksi? Jadilah baik, adik perempuan. Konferensi penilaian harta karun tahun ini. Bisakah Wang menang? Itu semua tergantung pada matanya. Tuan Chu, konferensi penilaian harta karun ini sangat penting bagi keluarga Wang. Hanya keluarga peringkat teratas. Untuk bisa menetap rumah lelang Sinyuan, yang terbesar di ibu kota provinsi. Rumah lelang Sinyuan. Tak heran jika keluarga Wang rela mengeluarkan banyak uang. Minta saya untuk menilai harta karun itu. Rumah lelang yang besar. Jika Anda bisa menetap, uang yang diperoleh mungkin tidak dapat diukur. Jangan khawatir, dipercayakan oleh orang lain. Masalah kesetiaan. Saya berjanji, pada konferensi penilaian harta karun ini, keluarga Wang pasti akan memenangkan kejuaraan dalam satu gerakan. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan tertentu. Namun para ahli berkumpul di konferensi penilai harta karun. Ketika Anda tiba, jangan kehilangan muka keluarga Wang. Lihatlah ke bawah padaku sekarang. Menunggu konferensi penilaian harta karun dimulai. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya menghancurkan. Paman Hi, sudah lama tidak bertemu. Saya akan membawa seseorang untuk mencari tahu lebih lanjut informasi tentang konferensi penilaian harta karun tahun ini. Oke, nah, proses konferensi penilaian harta karun tidak terlalu rumit. Itu hanya kepentingan keluarga besar. Semua keterikatan ada di sana. Anda sebaiknya berusaha lebih keras, agar tidak menyinggung siapapun, mendapat masalah. Puisi saja, kepolosanku adalah kamu. Maaf, kamu memang begitu. Lama tidak bertemu. Anda benar-benar melupakan saya. Nona Wang, saya Hisha Zhao. Setelah kembali dari belajar di luar negeri, saya sudah bekerja di sini. Ketika saya pertama kali bergabung dengan pekerjaan itu, kami bahkan mendentingkan gelas. Oke, Tuan Hi. Sudah lama sekali aku tidak melihat Yunxi. Saya ingin tahu apakah Anda ada waktu luang malam ini. Saya ingin mengajak Anda pergi. Paman dia. Hei. Ini Tuan Chu. Tolong tangani itu untuknya. Tiket masuk untuk konferensi penilaian harta karun besok. Ngomong-ngomong, bawa dia ke sana. Biasakan diri Anda dengan prosesnya. Aku akan pergi dulu. Oke Nona Wang. Ikutlah denganku. Bagus. Memang perusahaan besar di ibu kota provinsi. Ruang data ini, itu hanya sebuah museum. Anak laki-laki. Saya tidak tahu apa yang Anda wakili. Apa kepercayaan keluarga Wang? Sebelum konferensi penilaian harta karun dimulai, bagaimana kalau aku mengujimu? Ya. Oh. Kedua patung Buddha ini, mungkinkah itu pasangan? Saya pikir Nona Wang, pakar seperti apa yang Anda pekerjakan? Bagaimana Buddha Maitreya bisa dipasangkan? Bukan Guanyin perempuan. Bagaimana paman dia berencana mengujiku? Berhentilah bersikap lucu, bahkan tidak ada akal sehat dasar. Saya tidak tahu bagaimana saya menipu Nona Wang, ingin mewakili keluarga Wang. Siapa yang memberimu keberanian?
Aisyah Zhao, jangan kasar. Wah, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Datang dan jadilah tamu. Kedua patung Buddha ini, Anda dapat memilih satu untuk dibawa pulang. Ada yang benar. Apakah itu berkah atau kutukan? Itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Ternyata, yang saya besarkan setiap hari adalah palsu. Namun nilai patung Buddha ini tidaklah rendah. Biarkan saja ia mengumpulkan debu. Ini benar-benar memberi saya keuntungan. Paman He, ini untuk mengujiku. Sengaja melindungi patung Buddha palsu ini. Yang compang-camping yang Anda katakan itu benar. Berhentilah bersikap lucu. Berhentilah bersikap lucu. Sejak saya membeli Buddha itu, tidak ada yang peduli tentang hal itu. Semua orang tahu dia palsu. Jika dia nyata, ayahku akan membiarkan dia makan debu di sudut. Patung Buddha bobrok ini. Itu benar. Patung Buddha ini dirawat dengan cermat oleh Paman He. Itu palsu yang disalin dalam waktu 10 tahun. Ya? Karena paman dia tidak menyukainya. Saya akan mengambil Buddha ini senilai 500.000. Singkirkan itu, miskin dan sok. 500.000. Saya melihatnya di warung pinggir jalan. Tidak ada yang mau 50 yuan. Itu saja. Tuan Chu memiliki visi seperti itu. Saya mengagumi. Aku akan memberimu tiket masuk sekarang. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Bukankah Buddha itu palsu? Bukankah kamu berjanji padaku? Saya akan mewakili keluarga Wang. Apakah Anda akan menghadiri konferensi penilaian harta karun? Apa yang sedang dilakukannya? Selama Anda memiliki setengah karakter Tuan Chu, sekarang tidak akan seperti ini. Menertawakan Tuan Chu. Tidak apa-apa, ini adalah bukti masuk Anda. Saya harap Anda akan menghadiri konferensi penilai harta karun kali ini. Dapat membantu keluarga Wang menang dalam satu gerakan. Hahaha. Selamat datang semuanya. Datang tahun ini. Situs konferensi penilaian harta karun. Saya untuk semua orang sekarang. Perkenalkan aturan permainan pertama. Di depanmu. Ini pesta pertemuan. Berbagai koleksi untuk semua orang. Baik benar maupun salah. Tunggu sampai saya menelepon mulai. Setiap orang dapat memilih satu. 10 menit kemudian. Semua orang mengambil barang antik yang mereka pilih. Datang kepadaku. Saya akan memilih satu koleksi paling berharga sebagai pemenang babak pertama. Bukankah ini sekedar memberi poin? Mata emas adalah yang termudah. Lihat saja nilainya. Ini pasti. Aduh yoyo. Tahun ini keluarga Wang. Mengapa Anda mengirimkan yang seperti itu? Pria kecil yang kurang dikenal. Datanglah ke konferensi penilaian harta karun. Sepertinya dia ingin segera menyerah. Siapa kamu? Apakah itu dari toilet? Baru keluar setelah makan. Mulutnya sangat buruk. Kamu. Lihatlah konferensi penilaian harta karun hari ini. Aku akan mengampunimu terlebih dahulu. Tuan Chu. Ini Zhao ke? Tuan muda dari keluarga Zhao. Keluarga Wang dan keluarga Zhao selalu berselisih satu sama lain. Jadi itu saja. Tidak heran hal itu muncul. Katakan saja beberapa hal aneh. Tuan Zhao berkata bahwa saya bukan siapa-siapa. Lalu kita lihat kisah sebenarnya di dalam game tersebut. Lihat aku, orang kecil. Bisakah kamu memenangkan kompetisi penilaian harta karun ini? Lalu saya nyatakan, putaran pertama kompetisi resmi dimulai. Tuan Chu. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kamu tidak naik dan melihat-lihat? Saya hanya bisa menontonnya di sini. Ini tidak ada gunanya. Ini palsu. Angstrom. Botol perak ini. Itu menarik. Diperkirakan lebih dari 1 juta. Ini dia. UPS. Saya minta maaf, Tuan Chu. Saya mengambil botol peraknya dulu. Kamu datang perlahan, tapi aku tidak tahan lagi. Halo Chu Fengping. Anda tidak ingin menyerah, bukan? Betapa memalukannya hal itu. Ingin aku mengatakannya. Temukan saja sesuatu dan pasang. Sekalipun itu sampah. Itu lebih baik daripada tidak berani naik. Hahaha. Saya hanya berdiri di sana dan belum melihatnya. Bagaimana bisa ada harta karun yang begitu unik? Benar-benar membuka mata. Hai Chu Fengping. Aku bilang kamu boleh membawa sampah saja ke sana. Anda tidak hanya ingin mengambil ini. Ayo pergi dan bersaing untuk mendapatkan uang. Jangan khawatir, Tuan Zhao. Saya ingin koin tembaga yang rusak ini. Tuan Zhao. Saya tidak menyangka akan ada harta karun seperti itu di tempat tersebut. Tuan Zhao, kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun. Peningkatan yang luar biasa. Terima kasih Pak Li atas pujiannya. Saya akan belajar dengan giat. Sudah hampir waktunya. Sekarang undang semua pemain. Bawalah koleksi pilihan Anda sendiri. Taruh di bangku juri. Dinilai oleh saya. Dinilai oleh saya. Tuan Li, lihat 5 koin tembaga ini. Ini adalah. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Koin tembaga untuk ibadah. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Koin tembaga untuk ibadah. Oke, korbankan koin tembaga. Saksi kuasa ilahi 2000 tahun lalu. Ini benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Saya harus berterima kasih kepada pria itu. Zhao Ke, ambil botol peraknya. Jika tidak, saya tidak dapat menemukan kebocoran sebesar itu. 5 koin tembaga ini berharga setidaknya puluhan ribu. Anak muda, Anda wakil dari keluarga siapa? Keluarga Wang. Saya nyatakan. Keluarga Wang meraih juara pertama di babak pertama, diikuti oleh keluarga Zhao, keluarga He, keluarga Zheng, dan keluarga Zhang. Para delegasi mohon istirahat sejenak. Setengah jam kemudian, mari kita pergi ke putaran kedua. Babak kedua adalah memilih 1 dari 3. Artinya, dari 3 koleksi identik.
Temukan satu-satunya yang asli. Itu adalah nafas yang bergema lagi. Apakah di sini ada item yang dapat meningkatkan mata ilahi? Halo, pahlawan hebat. Apa yang kamu pikirkan? Performa putaran pertama yang bagus. Lanjutkan pada putaran kedua. Bagus. Aturan putaran kedua sederhana. Siapa yang pertama kali mendapatkannya dari ketiga toples ini, pilihlah produk yang asli. Siapapun yang menang, Tuan Li. Toples ini di sebelah kiriku. Itu yang asli, kan? Tuan Chu. Penilaian harta karun ini bukanlah permainan anak-anak. Anda tidak dapat menarik kembali apa yang Anda katakan. Pernahkah Anda memikirkannya? Tuan Li, saya yakin toples ini asli. Bersenandung. Apakah menurut Anda ketiga toples ini sama? Toples pecah? Toples pecah. Kamu buta. Kan? Benar atau salah? Tuan Li punya penilaiannya sendiri. Konferensi penilaian harta karun ini, apakah dibuka oleh keluarga Zhao Anda? Suka sekali berteriak. Tetap saja. Keluarga Zhao Anda adalah seekor anjing gila yang suka menggigit siapapun yang dilihatnya. Chu Fengping, kamu lagi dan lagi menghina keluarga Zhao saya. Tunggu saja aku. Menunggu konferensi penilaian harta karun berakhir. Saya harus menemukan seseorang untuk melakukannya untuk Anda. Tuan Li hanya buta. Anda memberi perintah dengan cepat. Aku akan mengusirnya sekarang. Konferensi penilaian harta karun. Bukannya Anda berbicara omong kosong. Tempat untuk pamer. Hasilnya Tuan Chu menang. Tapi Tuan Chu, bagaimana Anda bisa mengidentifikasinya begitu cepat? Saya akan meminta Tuan Chu menjelaskannya nanti. Lagi pula, bahkan aku sekilas tidak tahu. Botol mana yang asli? Yang mana yang palsu? Karena ada orang yang mengatakan bahwa saya buta. Lalu aku akan menjelaskannya padamu. Pertama, tembikar bermotif naga dapat digunakan. Jelas bukan orang biasa. Pola naga di toples ini begitu hidup. Selalu berubah. Dapat disimpulkan, ini adalah porselen dinasti Yuan. Pola naga pada tiruannya. Tampilannya tidak berbeda dengan produk aslinya, tapi tidak ada sentuhan auranya. Tidak ada pesona. Baru pada saat itulah saya melihat sekilas bahwa ini palsu. Bersenandung, masih energi. Buta itu buta. Dan Anda menciptakan hal yang misterius. Masih energi. Buta itu buta. Dan Anda menciptakan hal yang misterius. Luar biasa. Luar biasa. Telah koma selama setengah seumur hidup. Akhirnya menemukan rahasianya. Tuan Chu, terima kasih atas nasihat Anda yang murah hati. Saya menyalin sebelumnya. Ketika dua tiruan ini, saya tidak memperhitungkan pesona naga itu. Hari ini Anda menunjukkannya secara langsung. Saya sadar. Ternyata antara yang asli dan tiruan. Anda dapat mengidentifikasinya dengan mata Anda. Mata emas. Bisa langsung melihat esensi barang antik. Penilaian barang antik tingkat tertinggi. Dengan kata lain, itu tergantung pada pesona objeknya. Tampaknya kemampuan menilai harta karun lelaki tua ini adalah sudah luar biasa. Saya nyatakan, pemenang di dua putaran pertama semuanya berasal dari keluarga Wang. Selamat untuk keluarga Wang. Dapatkan rumah lelang Sinyuan. Tahun hunian. Tuan Chu, sebagai wakil dari keluarga Wang, dapat diperoleh dari koleksi di tempat. Pilih satu untuk dibawa pulang. Baru saja akhir babak pertama. Rasakan saja sesuatu beresonansi dengan mata emas. Saya pikir saya tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Ini tepat. Itu jepit rambut berbentuk burung phoenix. Tapi itu hanyalah replika Republik Tiongkok. Apapun yang terjadi, ambillah dulu. Tuan Li. Saya hanya ingin ini. Tidak sombong atau tidak sabar. Sepertinya, satu lagi akan muncul di dunia penilaian harta karun. Orang yang hebat. Itulah masalahnya. Saya nyatakan, konferensi penilaian harta karun tahun ini berakhir di sini. Berbagai harta karun dipresentasikan pada konferensi penilaian harta karun. Akan dilelang di rumah lelang Sinyuan nanti. Acara ini akan dipandu oleh keluarga Wang. Tolong jangan lewatkan. Ayo pergi. Chu Fengping. Nanti. Bagaimana kalau kamu datang ke keluarga Wang kami menjadi kepala penilai harta karun? Remunerasi bersifat opsional. Bukankah aku sudah mengatakan itu? Saya berpartisipasi dalam kompetisi penilaian harta karun. Itu bukan urusanku. Saya berubah pikiran. Sekuat Anda. Kemampuan menilai harta karun pasti akan terjadi di masa depan. Memainkan peran yang lebih besar. Kali ini Anda membantu keluarga Wang kami. Mengerti. Juara pertama dalam kompetisi penilaian harta karun. Di masa depan, saya akan menetap di rumah lelang Sinyuan. Kami membutuhkan seseorang seperti Anda. Penilai harta karun profesional bertanggung jawab. Tidak perlu, Nona Wang. Seperti yang Anda lihat, aku hanya anak miskin. Tapi aku menerima kebaikanmu. Penilai utama ini. Lupakan saja. Tapi oke. Saya tidak suka bergantung pada orang lain. Dalam beberapa hari, saya berencana untuk membukanya sendiri. Perusahaan penilai harta karun. Jika waktunya tiba, Nona Wang, jika ada kebutuhan untuk bekerja, Anda bisa datang kepada saya. Harga bisa dinegosiasikan. Selamat tinggal. Terakhir kali Ouyang Zongshu, segel Giok Maung Siu diberikan kepadaku, membangkitkan kemampuan untuk mendiskon. Saya tidak tahu jepit rambut apa kali ini bisa membuat mata emas. Seperti apa peningkatannya? Aneh. Kali ini, mengapa tidak ada bunyi bip? Mungkinkah itu
Itu karena kebangkitannya gagal. Hei, apa ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Baunya enak sekali. Saya ingin memakannya juga. Melihat melalui. Benar-benar tembus pandang. Lihat ini. Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, meski ada batasannya. Baru saja melewati dinding. Itu sudah menjadi batasnya. Namun, ini sudah cukup. Pemrosesan. Puisi saja. Konferensi penilaian harta karun ini. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian dia menetap di Sinyuan. Anda tidak perlu khawatir lagi. Paman kedua. Saya menemukan Chu Fengping. Konferensi dan lelang penilaian harta karun sekarang. Karena dialah kita akan sukses. Sekarang debunya sudah hilang. Kamu membiarkan aku pergi. Apa artinya ini? Saudara perempuan yang baik. Terima kasih atas kerja keras Anda untuk keluarga Wang. Sekarang aku kembali. Istirahatlah yang baik. Itu puisi sajak yang benar. Nanti, semua properti keluarga Wang, serahkan semuanya pada Yun Xuan. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang gadis. Keluarga Wang tidak bisa ditinggalkan di tangan Anda. Paman kedua. Apakah Anda bertekad untuk merebut kekuasaan? Kamu lupa kapan ayahku meninggal. Apa yang kamu katakan? Tentu saja saya ingat instruksi keluarga. Hanya, warisan keluarga Wang selama bertahun-tahun, tidak bisa ditinggalkan di tangan Anda. Ini juga merupakan keputusan rapat pemegang saham. Pengaturan tindak lanjut akan diputuskan dengan suara bulat oleh rapat pemegang saham. Semua milik keluarga Wang. Semua ditransfer ke nama Wang Yunshuan. Paman kedua. Kapan Anda membeli rapat pemegang saham? Apakah kamu belum melihatnya dengan jelas? Wang Yunshi. Kamu adil. Hanya nama palsu. Tidak ada seorang pun di perusahaan. Akan mengenali identitas Anda. Mulai sekarang. Nanti, kamu tidak lagi. Wanita tertua dari keluarga Wang telah tiada. Saudara Ouyang, Anda membuat perusahaan siap pakai dari orang lain. Mereka semua telah direnggut. Saat bos kabur, saya membelinya. Saya memiliki semua kekayaan saya. Menekan ini. Kakak Chu, tolong jangan menipuku. Jangan khawatir, Saudara Ouyang. Ada 10 juta di kartu ini. Sebagai modal awal perusahaan kami. Kamu lihat, karena Anda memiliki koneksi di ibu kota provinsi, lalu kamu pergi ke pasar. Saya akan melakukan penilaian. Ngomong-ngomong, Anda juga bisa mempelajarinya. Pasar antik di ibu kota provinsi. Ya. Halo Nona Wang. Anda datang kepada saya untuk menilai harta karun itu secepatnya. Tepat sekali. Teman saya dan saya baru saja memulai sebuah perusahaan. Apakah Anda ingin menjadi klien pertama saya? Saya telah meninggalkan keluarga Wang sekarang. Semua industri dan dana. Semuanya dibawa pergi. Apakah ini sangat ajaib? Konferensi penilaian harta karun baru saja berakhir. Wang Yunshi langsung merebut kekuasaan. Jadi, saya tidak punya tempat tujuan sekarang. Saya menelepon kali ini karena saya ingin minta bantuan Tuan Chu. Saya bisa membawa dana 50 juta. Investasikan di perusahaan penilai harta karun Anda. Tidak apa-apa, Nona Wang. Tahap awal perusahaan kami. Yang paling kurang adalah uang. Omong-omong, Anda juga bisa mempelajarinya. Pasar antik. Nona Wang, ikutlah denganku kalau begitu. Oke Tuan Chu. Sampai jumpa lagi. Ini dia. Itu adalah ibu kota provinsi. Pusat distribusi barang antik terbesar. Segala jenis barang antik dari seluruh dunia. Mungkin saja mereka akan muncul di sini. Barang-barang pernis. Sayangnya, sayang sekali itu palsu. Kalau tidak, itu akan diambil dan dilewatkan. Bos. Semuanya baik-baik saja. Ini sangat jarang. Tuan, selera Anda bagus. Bagaimana kalau saya membayar 800.000? Benda ini berharga 800.000. Orang-orang dari kota provinsi sangat kaya. Anak laki-laki, maksudmu patung ayam ini tidak bernilai 800.000. Lakukan apa yang aku katakan, bahkan nilainya tidak sampai 800 yuan. Maksudmu aku membeli yang palsu? Paman, Anda pasti melakukan kesalahan. Benda ini palsu. Pernahkah kamu mendengarnya? Nama tuanku yang kedua, Gu. Saya di sini di Jalan Liuli. Setelah berpuluh-puluh tahun berjuang, hal-hal yang pernah saya lihat hanya ada 5.000 bahkan puluhan ribu. Karena kamu bilang itu palsu. Kalau begitu mari kita bertaruh. Bertaruh saja apakah itu benar? Anda bisa bertaruh, tapi harus ada beberapa taruhan. Bersenandung. Anak baik jika kamu menang. Saya akan mengambil keluarga Gu properti di Jalan Liuli. Memberimu bagian, namun jika Anda kalah. Apa yang kamu berikan padaku? Jika saya kalah, saya akan memberikannya kepada Tuan Gu. Dana bernilai rantai industri. Bagaimana? Bersenandung. Saya tidak menyangka memiliki aset yang cukup banyak. Oke. Pertama, patung ayam ini. Warna hangat dan halus. Garis otot terlihat jelas. Produk dinasti Yuan yang benar-benar asli. Anda bilang itu palsu. Apa alasannya? Paman, Anda hanya berbicara tentang pernis. Teknik kencan yang dangkal. Anda mungkin ingin mencoba ketuk perutnya. Pernis dinasti Yuan biasa.
akan berada di tubuh embrio, ratusan lapisan cat tebal. Kebanyakan imitasi sekarang. Cukup aplikasikan beberapa lapis. Anda tidak memulai hanya dengan melihatnya. Bagaimana melihat masalah yang begitu halus? Oke. Bersedia mengakui kekalahan. Kalian berdua, silakan ikut denganku. Yang di depan adalah milik keluarga Gugu. Daerah toko. Silakan pilih. Silakan duduk, kalian berdua. Lihat aku. Bagaimana toko Gu? Paman Gu. Saya tidak ingin toko Anda. Saya ingin berdiskusi kerjasama dengan Anda. Kerjasama. Industri keluarga Gu saya sudah sangat stabil. Aku tidak kenal adik kecil. Kerjasama seperti apa yang ingin Anda diskusikan dengan saya? Sama seperti sekarang. Penilaian barang antik. Keluarga Gu saya berada di ibu kota provinsi. Tata letak antiknya sudah sangat lengkap. Rantai modal pelanggan sumber daya. Ini telah menjadi siklus yang baik. Sekarang, dengan perusahaan baru Anda, lakukan penilaian harta karun. Terdengar. Itu hanya tanpa pamrih. Ini dia sekarang. Tapi bagaimana dengan masa depan? Keluarga Gu, kekuatan di masa depan. Bisakah tetap seperti sekarang? Kuncinya adalah kuno. Baru saja kemampuan identifikasi harta karunku. Kamu juga melihatnya. Bekerja sama dengan kami sekarang. Keluarga Gu tidak akan pernah menderita kerugian. Bagus. Aku akan mempercayaimu sekali saja. Lalu kamu sekarang, apa yang dibutuhkan? Keluarga Gu adalah keluarga barang antik. Kita bisa terhubung dengan rantai pasokan harta karun terlebih dahulu. Setelah melewati tanganku, barang antik diproduksi oleh Gujia. Hal ini dapat dijamin di dunia luar. Kesetiaan 100%. Lewat sini. Pasar kelas atas. Kesetiaan 100%. Kandungan emas ini. Saya tidak perlu bicara lebih banyak. Kesetiaan 100%. Jika anak ini tidak ada pembicaraan besar, apakah itu akuisisi keluarga Gu saya? Pengembangan penjualan atau reputasi? Itu semua adalah peluang besar. Oke. Lalu apa selanjutnya? Produk kelas atas Gujia. Saya akan mengikuti Anda semua. Pengikatan perusahaan penilai. Saya tidak tahu siapa nama adik laki-laki itu. Namaku Chu Fengping. Saya berhak untuk mengikuti keluarga Gu. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Saudara Ouyang, keluarga Gu seharusnya melakukannya. Sudahkah saya menghubungi Anda? Kecuali keluarga Gu. Saya juga menemukan 3 rute akuisisi yang berbeda. Hanya, pendanaan kami saat ini pada dasarnya sudah benar-benar tersebar. Dan barang antik ini ada di tanganku. Monetisasi membutuhkan waktu. Dan perusahaan kami berhasil untuk penilaian harta karun tidak terbuka sepenuhnya. Ini hanya masalah waktu. Sekelompok orang muncul di pasar. Barang antik yang benar-benar asli. Ini untuk seluruh pasar. Dampaknya sangat besar. Kita perlu menemukan beberapa cara cepat menghasilkan uang. Kita bertiga tidak dapat mendukung seluruh perusahaan. Jika saatnya tiba, kami akan berkeluar di masa depan. Sejumlah besar uang lainnya. Benar. Sebuah saudara Chu, Anda dapat mencoba taruhan batu. Tergantung pada penglihatan Anda. Tidak mudah menghasilkan uang dengan mencari kebocoran. Ya, aku bisa melihat menembusnya. Bukankah berjudi batu hanya menghasilkan uang? Tanpa basa-basi lagi, saudara Ouyang, saya akan menyerahkan urusan perusahaan kepada Anda. Saya akan pergi berjudi batu besok. Coba lihat, batu giok terbaik. Jangan lewatkan jika Anda lewat. Bos, saya ingin ini. Pria ini. Pernahkah Anda memikirkannya? Pisau ini berharga 100.000 yuan. Saya, hentikan, saya tidak percaya. Ya. Ayo. Rel neon D. Ulang. Meter. Ralobel. Ah, tidak ada apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Erki sendirian L. Pasti Anda yang melakukan sesuatu. Tidak mungkin batu ini kehabisan stok. Pria ini. Fitnah angin musim semi kita begitu saja. Bukankah keluarga Fang? Lihat di matamu. Sadar. Cepat keluar dari sini. Siapa lagi yang ingin bertaruh pada batu hari ini? Pilih biji di depan Anda sesuka hati. $100.000. Menang atau kalah? Hasilkan uang Anda sendiri. Menang atau kalah? Hasilkan uang Anda sendiri. Agak menarik. Saya akan mencoba. Yo. Pria ini terlihat asing. Ini adalah pertama kalinya saya bertaruh pada batu. Perkenalkan dirimu. Nama saya adalah Fang Chunfeng. Bagaimana dengan bisnis perjudian batu keluarga Fang? Saya yang bertanggung jawab di depanmu. Ada 3 jenis biji. Mereka inferior, sedang dan tinggi. Harga setiap biji berbeda-beda. Namun selama mesin pemotong dihidupkan, semuanya $100.000. Sekarang Anda bisa mulai memilih. Yo. Batu giok ditambang mentah ini, setidaknya ratusan ribu. Daerah inferior ini tidak spesialisasi. Serahkan saja padaku untuk mengambil yang terlewat. Itu saja. Pak,
Apakah Anda benar-benar ingin memilih yang ini, dipotong dari batu kasar inferior? Bos Fang, sekilas, orang ini tidak pernah bertaruh pada batu. Potong saja. Anda bajingan yang tidak menghasilkan uang jika Anda punya uang? Itu saja. Saya masih mampu membeli 100.000 yuan. Sepertinya generasi kedua kaya dari luar kota. Ayolah. Rel Neon D. Bagaimana mungkin? Sepotong sebesar itu seharusnya tidak berharga ratusan ribu. Dia benar-benar membiarkannya mengusirnya. Nasib buruk macam apa ini? Itu dia. Baru-baru ini. Lelang uang. Giok terbaik muncul. Pernahkah kamu mendengar? Ayah. Batu giok terbaik tidak muncul selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin muncul di lelang kecil? Penilai harta karun di lelang itu tidak sederhana. Sekilas dia mengenali bahwa itu adalah batu giok terbaik. Nanti, liontin giok berkualitas tinggi itu dibeli oleh keluarga Zhang. Setelah identifikasi, giok itu nyata. Ternyata itu adalah Chu Fengping. Lalu wanita di sebelahnya, itu Wang Yunxi. Tampaknya Wang Group berupaya semaksimal mungkin. Hal tindak lanjutnya benar. Tuan Chu sungguh. Mata yang tajam mengetahui mutiara. Tapi dengan kemampuan Tuan Chu, hal semacam ini untukmu terlalu kekanak-kanakan. Kamu kenali aku. Pada awalnya, identifikasi batu giok terbaik dengan mata Anda. Seperti keluarga Fang kami. Perusahaan semacam ini berspesialisasi dalam bisnis biji mentah. Bagaimana mungkin Anda belum pernah mendengarnya? Perbuatan Tuan Chu. Tuan Chu, orang tuaku. Untukmu, banyak apresiasi. Tidak sebaik malam ini, datanglah ke rumahku untuk berkumpul. Di mana kita baru-baru ini baru saja menemukannya, diduga sebagai batu giok terbaik, biji kasar. Saya ingin Tuan mengidentifikasinya. Langsung saja ke rumah Fang. Jelas lebih nyaman daripada saya di sini. Nona Wang, Anda perlu menanam batu giok es ini terlebih dahulu. Bawa kembali ke perusahaan, lalu berikan kepada saudara Ouyang. Lalu aku kembali. Bagus. Tanpa basa-basi lagi. Kalau begitu aku akan mengantar Tuan. Pergi dan lihat biji itu. Oke. Tuan Yan. Seperti kata pepatah, melihat lebih baik daripada mendengar 100 kali. Melihat hari ini. Sungguh menyedihkan bahwa seorang pahlawan muncul dari seorang anak laki-laki. Tuan Fang, Anda serius? Saya hanya ingin mengandalkan kemampuan saya sendiri. Biarkan keluarga. Jalani saja kehidupan yang lebih baik. Jalani saja kehidupan yang lebih baik. Tuan Chu. Aku sangat mengagumimu. Hubungi Anda hari ini. Sebenarnya ada satu hal lagi. Percayalah pada angin musim semi. Sudah kubilang padamu. Hei. Ya. Saya kenal Tuan Chu. Identifikasi mata dari batu giok kualitas terbaik. Jadi, saya juga ingin meminta Anda untuk datang dan melihat hari ini. Batu kasar ini. Apakah itu batu giok terbaik? Keluaran dari urat batu giok terbaik. Nilai yang tak terukur. Kenapa tidak terukur? Diberikan untuk hasil identifikasi semacam ini. Apakah mungkin bagi keluarga Fang untuk melakukannya? Menemukan lapisan batu giok kualitas terbaik. Tuan Fang. Dari mana kamu mendapatkan biji ini? Saya mendapatkan biji ini secara kebetulan. Karena tidak ada cara untuk memastikannya. Apakah itu batu giok terbaik? Sisihkan saja. Tuan Fang. Apakah kamu percaya padaku, Chu Fengping? Tuan Chu. Apa maksudmu? Jika aku memberitahumu, di balik biji ini akan menjadi lapisan baru dari batu giok kualitas terbaik. Maukah kamu percaya padaku? Wah, Chu Fengping. Maksudmu ini satu urat giok kualitas terbaik yang baru? Ya, Tuan Chu. Ini adalah masalah besar. Saya juga berharap Tuan Chu jaga rahasia keluarga Fang. Saya berjanji, jika sebenarnya ada benang merah di balik ini, pembuluh darah giok terbaik, saya dapat mentransfer hak penambangan. Menambang dan memanfaatkan dengan Tuan Chu. RUC, Tuan Fang itu hebat. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik untuk Tuan Fang. Tapi aku punya permintaan. Itu saja. Saya ingin membuka bengkel judi batu. Saya tidak kenal keluarga Fang. Bisakah kamu membantuku buka bengkel judi batu? Tentu saja. Jika tidak ada Tuan Chu, keluarga kami mungkin melewatkan satu hal. Peluang besar. Angin musim semi. Anda menangani ini. Oke ayah. Tuan Chu. Nantinya, pinggiran selatan ibu kota provinsi. 5 pasar perjudian batu. Transfer semuanya atas nama Anda.
Tunggu sampai saya menemukan urat bijinya. Bicaralah dengan Tuan Chu lagi. Diskusikan masalah pertambangan tertentu. Ya. Penarikan dana dari pasar perjudian batu. Sekitar 20 juta. Kerjasama dengan keluarga Gu sangat mendesak. Kumpulan barang antik itu. Ini bukan masalah besar. Hanya saja arus baliknya terlalu lambat. Harus menemukan cara. Dapatkan reputasi dengan cepat. Benar. Saya juga bisa mengadakan lelang. Pergi saja ke rumah lelang Sinyuan. Bukan hanya barang antik kelas atas ini bisa terjual dengan cepat. Reputasi Chu sebagai penilai harta karun juga akan meningkat. Maaf, Tuan Li, mengapa mengganggumu selarut ini? Itu Tuan Chu. Apa yang kamu inginkan dariku? Mungkinkah dia ingin datang ke Sinyuan untuk menjadi penilai harta karun? Tuan Li, apakah Anda bercanda? Izinkan saya bertanya, bisakah saya berada di Sinyuan? Ada lelang? Oke. Saya akan mengaturnya untuk Anda pada waktu tertentu. Anda juga memberi saya daftar lelang. Selain itu, tertentu, biaya layanan. Oke, Tuan Li, asalkan bisa dibuka. Lalu waktu kita, atur saja dalam 3 hari. Aku akan mencarimu dalam 3 hari. Bagus. Ya. Tuan Li, ya. Kali ini saya mengajak Anda untuk menilai harta karun bersama saya. Itu karena saya takut pada beberapa orang yang berniat buruk. Katakanlah aku sedang membual. Tapi Tuan Li, jangan khawatir. Saya telah mengidentifikasi hal-hal ini sebelumnya. Itu semua benar. Anda dan saya dapat mengidentifikasi dengan aman. Ya. Selamat datang untuk mengunjungi kami. Keluarga Guku. Lelang bersamaan dengan penilaian harta karun keluarga Chu. Banyak sekali yang ada di lelang ini. Diidentifikasi oleh penilaian harta karun keluarga Chu. Dengan ini menjamin. Semua barang asli. Chu Fengping. Baru saja diusir dari keluarga Wang. Pergi uji lagi SS-383. Perlakukan bawahan Anda seperti anjing. Saya mendengarnya kemarin. Saya pergi ke keluarga Fang lagi untuk mencari kepala keluarga Fang. Bukankah ini budak rumah tangga dengan 3 nama keluarga? Yo. Bukankah ini Tuan Shao? Bagaimana? Saya kalah dalam kompetisi penilaian harta karun terakhir. Apakah Anda masih berani datang ke sini kali ini? Jadi ini 183. Bahkan jika Anda, Chu Fengping, memiliki penglihatan yang bagus. Mengantar barang di lokasi. Kemas ulang barang antik Anda. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya benar-benar mengira saya berasal dari keluarga Shao. Apakah ini sesuatu yang Anda mampu? Chu Fengping. Tonton saja. Hari ini, saat itulah kamu hancur. Tuan Shao duduk lebih dulu. Kemampuan Chu untuk mendeteksi harta karun. Tuan Li dan saya sama-sama menyaksikannya. Terlepas dari Anda sebelumnya, apa dendamnya? Di lelang hari ini. Jangan menyebutkannya lagi. Lelang dimulai dari bawah. Yang pertama adalah item lelang yang ditugaskan. Kata penjual. Patung Buddha ini adalah patung Buddha emas dari zaman Qianlong. Harga awal, 800.000. Salah. Ini bukan Buddha berlapis emas sebelumnya. Gu Erye. Anda mengatakan hal ini. Kesetiaan 100%. Tapi ini yang pertama. Itu hanya palsu. Ini adalah putra Buddha berlapis emas. Ini jelas. Hanya sepotong sampah. Ini memang palsu. Dan tiruannya sangat buruk. Jika lelang Gujia kali ini. Jika semuanya seperti ini. Saya rasa ada juga keluarga Chu di keluarga Gu. Kita harus diberi penjelasan. Beri kami penjelasan. Beri saya penjelasan. Ini adalah barang lelang yang dikirimkan secara pribadi. Saya ragu. Seseorang dengan jahat mentransfer paket tersebut. Chu Fengping. Semua item diautentikasi oleh Anda. Lelang. Itu juga dilakukan atas namamu. Tapi sekarang ada masalah. Anda bilang itu masalah penjual. Tuan Zhao. Apakah kamu pikir kamu pintar? Namun, harap yakinlah. Saya Chu Fengping. Dalam penilaian harta karun berikutnya. Saya pribadi akan mengidentifikasinya. Masih 100% kesetiaan. Lihat apakah ada seseorang untuk melakukan kejahatan dengan jahat. Ini tetap aku, Chu Fengping. Sengaja menggoda semua orang. Dan aku, Chu Fengping, bersumpah di sini. Dalam waktu 3 hari. Tentu saja untuk semua orang. Jawaban yang memuaskan. Sejak Tuan Chu berkata demikian. Kalau begitu aku akan tinggal dan melihat-lihat dulu. Semuanya. Lot kedua. Itu adalah medali pinggang perunggu Sisia. Terukir di bagian belakang. Ini adalah harta langka pada zamannya. Harga awal. 100.000. Medali pinggang perunggu diperoleh oleh keluarga Gu. Tidak masalah. Hanya untuk pengiriman pribadi. Ada yang salah dengan barangnya. Itu Xiaoke.
Medali pinggang perunggu Sisia ini asli. Mari kita mulai menawar. Tuan Chu benar. Itu memang medali pinggang perunggu Sisia. 600.000. Saya akan membayar 800.000. 1 juta. Tuan Cucu, mengapa kamu di sini? Barang palsu muncul di lelang. Tentu saja saya ingin datang dan lihat-lihat. Apa alasannya? Oh, Tuan Chu, Anda benar-benar bercanda. Banyak yang dijual oleh rumah lelang Sinyuan. Semuanya adalah identifikasi di tempat. Pelestarian di tempat. Kecuali ada kesalahan identifikasi. Jika tidak mungkin muncul. Membingungkan yang asli dengan yang palsu. Menyuap pengantar barang. Zhaoke, itu benar-benar milikmu. Hei, Tuan Chu, apa yang kamu lakukan dengannya? Ini untuk pengiriman di tempat. Syutingnya hampir selesai di sini. Botol porselen mengkilap biru berikutnya. Gantilah dengan yang palsu, Tuan Zhao. Itu mungkin mengecewakan Anda. Chu Fengping. Kenapa itu kamu? Tuan Zhao. Katamu. Anda selalu menggunakan ini. Trik kotor. Keluarga Zhao benar-benar membuka mata saya. Bersenandung. Jadi apa? Chu Fengping, izinkan aku memberitahumu. Provokasi saya, Zhaoke. Anda tidak akan pernah bisa memikirkannya di ibu kota provinsi. Ketenaran macam apa yang Anda dapatkan dari ini? Itu dia, Zhaoke. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. 3 hari kemudian, saat itulah keluarga Zhao dihancurkan. Hancurkan keluarga Zhao, terserah kamu. Tuan Chu. Saya tahu itu salah. Saya bingung. Tolong jangan beritahu Tuan Li. Saya akan langsung menghancurkan yang palsu. Kamu sekarang. Jangan pergi kemanapun. Setelah lelang berakhir, datanglah padaku. Sampel ketiga. Kirimkan dengan cepat. Bagus. Zhaoke. Zhao seharusnya tidak memiliki kemampuan ini, melakukan hal ini. Jadi siapa yang mampu, di rumah lelang Sinyuan, untuk melakukan hal seperti itu? Mungkinkah itu? Tuan Chu, konferensi penilaian harta karun ini sangat penting bagi keluarga Wang, hanya keluarga peringkat teratas. Untuk bisa menetap rumah lelang Sinyuan, yang terbesar di ibu kota provinsi, saya nyatakan, pemenang putaran kedua adalah keluarga Wang. 2 putaran pertama, pemenangnya adalah seluruh keluarga Wang. Selamat untuk keluarga Wang, dapatkan rumah lelang Sinyuan, tahun hunian. Saya telah meninggalkan keluarga Wang sekarang, semua industri dan dana, semuanya dibawa pergi. Itu keluarga Wang. Chu Fengping. Maksudmu? Keluarga Wang menghasut Zhaoke untuk menjebakmu. Mungkin juga kita dengarkan apa yang dikatakan pihak-pihak yang terlibat. Apa yang Zhaoke katakan padamu, Tuan Chu? Sebelum pelelangan dimulai, Zhaoke menemukanku. Katanya dia akan memberiku 300.000. Izinkan saya memberinya daftar lelang. Lalu dia memberiku replikanya. Biarkan paket ditransfer selama lelang. Tuan Chu, saya sangat bingung. Minta maaf pada Tuan Chu. Sialan. Rumah lelang Sinyuan. Bagaimana hal seperti Anda bisa terjadi? Makan semuanya di dalam dan di luar. Tidak perlu datang besok. Tuan Li. Masih ada gunanya menjaga orang ini. Meski kita tidak bisa menangkap keluarga Wang, dia juga mengidentifikasi Zhaoke, orang yang paling penting. Gu Erye. Besok saya akan menelepon kepala keluarga di atas dan orang-orang dari keluarga Ouyang. Ayo pergi ke rumah Zhao untuk menanyainya. Mari kita bersama-sama. Bagus. Aku akan pergi bersamamu besok. Saya ingin melihatnya. Apakah keluarga Zhao punya tulang punggung? Hai ayah. Yang sebelum kamu. Proyek itu di distrik timur. Kapan kamu akan memberikannya padaku? Semuanya. Pertarungan yang hebat. Apa yang terjadi dengan keluarga Zhao? Saya belum pernah mendengar adanya pengaturan apapun. Anda semua dipersilakan untuk berkunjung. Saya Zhao. Saya tersanjung. Zhao Donghai, kamu adalah anak yang baik. Itu hampir merusak reputasi keluarga Gu saya. Tuan Gu Er memiliki temperamen yang besar. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan KR. Mengapa kita tidak duduk dan berbicara? Bersenandung, kepala keluarga Zhao. Saya datang hari ini tidak menimbulkan masalah bagi keluarga Zhao. Zhao menggunakan barang palsu, pertukaran yang berbahaya, barang antik dari lelang kami. Itu hampir menyebabkan keluarga Chu kami mengalaminya. Reputasi keluarga He Gu tercela. Kepala keluarga Zhao. Kami hanya ingin penjelasan hari ini. Sejak Tuan Chu berkata, Zhao menggantikannya, barang rumah lelang. Apakah ada bukti? Tuan Zhao di konferensi penilaian harta karun. Anda memiliki pendapat yang bagus tentang saya. Sekarang saya telah menetap di ibu kota provinsi. Tuan Zhao bahkan melontarkan kata-kata kasar. Katanya dia ingin mencari seseorang untuk membunuhku. KR. Apa yang dikatakan Tuan Chu benar. Konferensi penilaian harta karun sebelumnya, saya memang tidak puas dengan Chu Fengping. Tapi pelelangan, mengganti lot. Tuan Chu, jangan marah sejenak. Hanya meludahkan darah ke orang. Kepala keluarga Zhao. Kami juga tidak akan berbicara omong kosong kepada Anda. Anda ingin bukti, bukan? Saya sekarang. Aku akan membawakanmu buktinya. Seseorang datang. Tuan Zhao. Memang benar Zhao yang mencariku.
Biarkan saya mengambil milik Tuan Chu. Banyak yang akan ditukar. Beri saya 300.000. Ini adalah rekor transfernya. Coba lihat. Koleksi. Kartu nama penerima pembayaran. Percaya sekarang. Masalahnya sudah diuruskan. Bukan saya tidak tahu milik keluarga Zhao. Bisakah kamu memberi kami satu penjelasan seperti apa? Hambatan. Beraninya kamu bermasalah untuk Tuan Chu. Saya telah melakukannya selama bertahun-tahun. Saya tidak mendisiplinkan Anda dengan baik. Anda melakukan hal yang kotor. Apakah kamu menghancurkan keluarga Zhao? Tuan Chu. Penjelasan seperti apa yang Anda inginkan? Kepala keluarga Zhao. Saya membawa begitu banyak orang ke sini hari ini. Tidak masuk hitungan jika saya mengatakannya sendiri. Tuan Zhao melakukan kesalahan. Menuju lelang Gujia Sinyuan kami. Bahkan keluarga Fang. Semuanya berada dalam ancaman tertentu. Tidak sebaik Tuan Zhao. Ambil contoh industri ibu kota provinsi keluarga Zhao. Beri kami 80%. Bagaimana? Tuan Chu, ini. Saya tidak berencana memberikan jalan bagi keluarga Zhao untuk bertahan hidup. Anda memilih cara Anda sendiri untuk bertahan hidup. Saya sudah memiliki 20% tersisa. Ini adalah ketulusan terbesar saya. Saya harap Tuan Zhao bisa beri kami jawaban yang memuaskan. Terlalu banyak intimidasi. Kepala keluarga Zhao, Anda bisa mencoba menolak. Lalu apa selanjutnya? Lelang Sinyuan. Tidak akan diterima lagi. Produk apapun dari keluarga Zhao. Keluarga Gu juga akan merebutnya. Pasar barang antik Zhao. Keluarga Fang. Ini juga akan mengakhiri bisnis perjudian batu keluarga Zhao. Saya juga akan mengirim semua orang pergi ke toko Zhao untuk melawan pemalsuan. Lalu bagaimana sebaiknya Anda memilih? Bagus. Bisnis modal provinsi. Saya bisa menyerah. Bagus. Bisnis modal provinsi. Saya bisa menyerah. Chu Fengping. Kamu cukup kejam. Kepala keluarga Zhao sangat berani. Lalu kita tinggal menunggu kabar baik dari Tuan Zhao. Ayah. Anda manfaatkan saja bisnis keluarga seperti ini. Keluar. Tidak ada pasar provinsi dan kota. Apa yang harus dilakukan keluarga Zhao kita? Anda masih punya keberanian untuk mengatakannya. Beraninya kamu mengirim seseorang pergi ke rumah lelang Sinyuan untuk menimbulkan masalah. Ya. Itu Wang Yunxuan. Dialah yang meminta saya untuk menargetkan Chu Fengping. Itu juga merupakan idenya. Dia takut pada Wang Yunxi. Mengandalkan Chu Fengping untuk kembali. Kembalilah dan perjuangkan kekuasaan. Hei. Tuan Chu. Hari ini, Anda benar-benar membuka mata saya. Bidang bisnis. Perlakukan saja seperti ini. Terutama juga bergantung pada pemimpin keluarga Fang. Tampil bersama senior lainnya. Kepala keluarga Fang tertinggal hari ini. Terutama saya ingin memikirkannya. Pembuluh darah giok terbaik. Sudahkah Anda menemukannya? Sudah ditemukan. Tepatnya di pegunungan sebelah utara ibu kota provinsi. Mengatakan yang sebenarnya. Jika keluarga Fang menjaga tambang ini. Setidaknya, tidak perlu khawatir tentang penghidupan dalam 3 generasi. Meskipun industri di kota provinsi Zhaojia sudah menjadi milik kita. Tapi saya masih khawatir. Keluarga Wang menyebabkan masalah di balik layar. Meskipun keluarga Chu sudah bermunculan. Tapi dananya selalu menjadi masalah besar. Tuan Chu. Lebih baik pergi ke urat nadi tambang bersama-sama seperti angin musim semi. Saat itu, tentukan ruang lingkup penambangan. Tunggu sampai batu giok terbaik keluar. Saya percaya, dunia batu giok di ibu kota provinsi. Tuan Chu dan keluarga Fang akan dengan kuat menempati posisi dominan. Sampai saat itu, dana tidak lagi menjadi masalah. Tuan Fang yang baik. Lalu kirimkan saya lokasi urat bijihnya. Tunggu aku menemukan waktu. Pergilah bersama Tuan Fang. Oke. Tuan Fang. Itu di sana. Lokasi informasi urat mineral terbaik. Urat batu giok terbaik berada di lapisan dalam. Saat itu, tim penambangan keluarga Fang. Tidak masalah. Keluarga Fang berspesialisasi dalam batu giok. Dari penambangan hingga penjualan, rantai industri telah terbentuk. Penambangan mendalam seperti ini jelas tidak masalah. Ya. Berapa yang diinginkan Tuan Chu? Saya hanya akan mengambil 3%. Saat itu, kami masih membutuhkan penjualan dan pemrosesan Fangjia. Saya menikmatinya. Tidak akan memakan banyak waktu. Saya menikmatinya. Tidak akan memakan banyak waktu. Tuan Chu murah hati. Saya telah mengatur tim penambangan. Efisiensi penuh. Dijamin dalam waktu setengah bulan. Tuan Chu akan mendapat dividennya. Bagus. Itu akan menjadi sempurna. Tuan Fang. Keluarga Chu dan keluarga Fang kerjasama dalam industri asli. Saya terutama bertanggung jawab. Saat itu, masalah retail. Hubungi saja saya secara langsung. Bagus. Saya sudah selesai menonton video ini. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Tuan Fang, apakah Anda ingin ikut? Hei, aku tidak akan kembali bersama tim penambangan. Pekerjaan telah dimulai. Ketika saya memikirkan tentang urat mineral yang begitu besar, bagaimana saya masih berpikir untuk pergi? Itu bagus. Kalau begitu kita berangkat dulu. Bagus. Halo bos. Kalian turun dulu. Saudara Ouyang. Oke. Ini baru beberapa hari. Perusahaan sudah menginginkannya. Di jalur yang benar. Tentu saja.
Saya dilahirkan dengan bahan untuk menjadi bos. Saat ini, toko itu diambil alih oleh keluarga Zhao. Pendapatan telah sepenuhnya dimulai. Keluarga Chu, dari akuisisi hingga penjualan. Siklus bisnis telah dimulai. Omsetnya saat ini bisa mencapai 40 juta. Saudara Ouyang, Anda adalah kontributor terbesar. Jika keadaan terus seperti ini, keluarga Chu kami akan masuk kepala pasar barang antik. Puisi saja. Kenapa kamu di sini? Itu dari keluarga Fang. Apa masalahnya? Peng Ping. Gelombang pertama keluarga Fang. Keluaran urat biji telah terdaftar. Pasar batu giok sedang booming. Keributan. Banyak orang mulai terburu-buru membeli batu giok terbaik. Kami harapkan gelombang pendapatan pertama akan mencapai hampir 50.000. Ini hanya 30%. Ini akan melampaui perusahaan. Omset meningkat. Keluarga Chu kami ingin segera bangkitlah. Ya. Semua keluarga Fang, toko batu judi, toko giok, termasuk saham yang diperolehnya, semua melonjak. Karena kerjasama ini, kami masuk ke ibu kota provinsi terbesar di antara kelompok-kelompok kekuatan yang sedang berkembang. Dengan ukuran Chu saat ini, sudah bisa mengikuti beberapa keluarga kecil. Cobalah. Ditambah apa yang saya kumpulkan, kemitraan ini. Saya percaya pada penggulingan saat keluarga Wang segera hadir. Peng Ping, apa yang kamu pikirkan? Oh, benar. Keluarga Fang karena sangat senang tentang ini, memutuskan untuk mengadakan pesta besar. Kepala keluarga Fang, panggil nama Anda untuk berpartisipasi. Ingatlah untuk pergi. Bagus, saat itu, kamu ikut denganku. Saya tidak akan pergi. Mengapa? Giok ini dari keluarga Fang, kerja sama kelompok. Anda adalah orang utama yang bertanggung jawab perjamuan keluarga Fang ini. Semua di ibu kota provinsi, sebuah kekuatan dengan kepala dan wajah yang baik. Pada dasarnya semua orang akan berpartisipasi. Jadi, keluarga Wang juga ada dalam daftar. Apa yang kamu takutkan? Anda sekarang dari grup Chu, orang kedua dalam komando. Masih takut? Wang Yunxuan tidak bisa berhasil. Percayalah padaku, keluarga membuatmu merasa bersalah. Saya pasti akan biarkan mereka dilunasi 2 kali lipat. Terima kasih sudah datang. Bisakah Anda datang ke pesta perayaan keluarga Fang kami? Perayaan ini juga untuk keluarga Fang, mencari masa depan. Mitra. Baru-baru ini keluarga Fang, bisnis batu giok di ibu kota provinsi. Hampir 80% dari pendapatan pasar batu giok terbaik. Terlebih lagi oleh keluarga Fang. Hampir semua ada di saku seseorang. Saat ini, kepala keluarga Fang, buanglah kesempatan ini. Saya khawatir beberapa orang itu akan mematahkan kepalamu. Kepala keluarga Fang, saya, keluarga Wang, ini menunjukkan ketulusan saya. Kali ini untuk keluarga Fang, hadiah ucapan selamat. Patung emas Pisiu. Ju Fangjia, nasib baik. Keluarga Wang telah menghabiskan banyak uang. Ingin bekerja sama dengan keluarga Fang. Patung emas Yu ini. Kapitalisasi pasar setidaknya 4 juta, kan? Tuan Wang yang memimpin. Keluarga Zhang saya. Tentu saja tidak. Tidak ada yang perlu dikatakan. Keluarga Zhang saya. Penawaran. Dinasti Jin. Lukisan pemandangan tangan bebas. Dipersembahkan oleh keluarga Wu. 1 set sulaman bunga dan burung dinasti Ming. Untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Semuanya menjadi tertarik. Angin musim semi. Ya. Terima hadiah ucapan selamat Anda. Semuanya. Bisakah pihak lain kesopanan seperti itu? Saya sudah tua. Sungguh. Saya tersanjung. Apa yang dikatakan kepala keluarga Fang? Keluarga Wang saya, Zidane dan keluarga Fang banyak bergerak. Nanti, kita juga harus memperkuat kontak. Tuan Wang. Talenta muda. Tidak heran kamu masih sangat muda. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam keluarga Wang. Kepala keluarga Fang memuji. Saya dengar. Kepala keluarga Fang saat ini bekerja sama dengan penilai harta karun Chu. Keluarga Chu datang ke sini kali ini. Apakah Anda tidak siap? Saya tidak tahu. Kerja sama saya dengan pemimpin keluarga Fang. Kapan saya bisa menyerah dalam hal evaluasi pihak luar? Chu Fengping. Anda mengandalkan keluarga Fang. Kali ini angin timur bertiup. Perayaan ini, tapi tidak ada ekspresi. Aku melihatmu. Hanya satu. Tidak berterima kasih. Penjahat. Tuan Chu, itu dari keluarga Fang kami. Tamu. Saya juga mengundang kalian berdua. Bersikaplah sopan. Harmoni membawa kekayaan. Tanpa diduga. Tolong bantu saya, Tuan Wang. Ambillah masalahnya. Dan, siapa bilang aku tidak memberinya hadiah? Datanglah kali ini. Aku akan memberimu segel giok putih. Terukir di dalamnya, aliansi yang baik selamanya. 4 kata. Itu berarti keluarga Chu kita. Keluarga Hifang. Kerjasama. Bisa dikukus. Bersenandung. Baru dibuat. Hanya batu giok. Oh. Bisnis utama keluarga Fang adalah batu giok. Giok yang luar biasa. Belum pernah terlihat. Ini adalah batu giok putih kaca. Tanpa diduga, Tuan Chu bisa memiliki koleksi ini. Tuan Chu, Anda benar-benar bijaksana. Batu giok putih kaca. Tuan Fang, mohon jangan tertipu. Giok putih kaca masa kini tidak dapat menyimpan lebih dari 3 digit. Dia Chu Fengping. Bagaimana mungkin? Kamu belum melihatnya. Bukan berarti tidak ada. Anda bahkan tidak tahu berapa banyak harta langka. Semua melewati tangan keluarga Chu. Berapa banyak lagi harta karun yang belum pernah Anda lihat. Mereka semua tinggal di keluarga Chu. Siapa tahu, apakah itu jelek? Yang dimaksud Tuan Wang adalah penglihatanmu. Saya telah menontonnya seumur hidup. Kepala keluarga Giok Fang. Ini akan menjadi luar biasa. Tuan Wang. Aku akan memberimu sepatah kata pun. Itu disebut mengikuti kesukaannya sendiri. Dan aku akan memberitahumu lagi. Jika kamu berani lagi. Jika kamu macam-macam denganku. Nasibmu. Ini akan menjadi seperti keluarga Zhao. Chu Fengping. Beraninya kamu mengancamku.
Saya tidak mengancam Anda, tapi beritahu kamu. Semua yang kamu punya sekarang. Semuanya adalah uang Yuji, sedikit demi sedikit, berasal dari kerja keras. Di kampung halaman keluarga Wang, kepala keluarga. Setelah kematian, saya segera memetik buahnya. Apa yang kamu katakan? Saya juga akan memberikannya kepada Anda, Wang Yunxuan. Kamulah orangnya, tidak berterima kasih, penjahat. Oke. Ini adalah masalah pribadi antara kalian berdua. Yang terbaik adalah menyelesaikannya secara pribadi. Apakah ini item kedua? Itu dari keluarga Fang kami. Itu adalah tradisi lama. Percaya, semua orang pasti tahu tentang judi batu bukan? Keluarga Fang kami juga mengandalkan batu judi, rumah gemuk. Semuanya. Silakan lihat. Apa yang ada di depan mata semua orang, jenis yang berbeda, biji mentah dengan kualitas berbeda. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Baik atau buruk. Anda bisa mengambilnya langsung hari ini. Kualitas terbuka. Orang tertinggi. Juga tersedia. Keluarga Fang. Ekstra. Hadiah. Setiap orang bebas memilih. Kita. Dibuka sekarang. Tolong. Hei. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Fang Xiao, apa artinya ini? Belum. Mulai memilih? Hei. Tentu saja tidak. Tapi, sebelum memilih batu kali ini, tidak bisa dengan tangan. Sentuh batu aslinya terlebih dahulu dalam penilaian barang antik. Ini juga disebut, coba lihat. Di mana kita hari ini? Hal yang sama. Keluarga Fang, dia bahkan mengeluarkan sepotong biji batu giok terbaik. Sangat bersedia memberikannya. Hanya, ternyata ada kotoran di dalamnya. Tapi siapa yang memilih ini? Maka akan ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Chu Fengping. Anda tidak melakukannya. Saya akan menjadi yang pertama. Kepala keluarga Fang. Saya ingin ini. Batu yang lebih rendah. Ambillah jika Anda suka. UPS. Wang Xiao. Tanganku sangat cepat. Chu Fengping. Siapa yang membuatmu ragu? Peluang. Mereka semua bertarung sendiri-sendiri. Wang Xiao. Selalu suka. Sisanya diambil oleh orang lain. Kamu akan ikut saja itu. Seperti seorang pengemis. Kamu orang kampung, dan mereka bilang aku pengemis. Tunggu sebentar, Anda membodohi diri sendiri. Tuan Fang. Datang dan mengemudi. Saya menginginkan dia. Lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana dia bisa kalah? Kamu berpura-pura menjadi apa? Tuan Chu. Batu yang pernah saya lihat. Aku benar-benar mengira itu milikku. Seberapa kuat penglihatan Anda? Ya. Wang Yunxuan. Dapatkan batu giok terbaik. Itu biji mentah. Batu giok terbaik. Chu Fengping. Apa yang akan kamu pertengkarkan denganku sekarang? Ini adalah batu giok terbaik. Potong. Ya. Hei. Tuan Chu. Dapatkan permata terbaik. Kepala keluarga Fang. Bisa langsung. Sudahkah Anda mengumumkan hasilnya? Saya nyatakan. Biji mentah yang dipilih Tuan Chu. Nilai tertinggi. Bagaimana mungkin? Ini adalah batu giok terbaik. Menurutku memang begitu. Mendukung Chu Fengping. Dia adalah sepotong batu. Apa yang kamu punya denganku? Rasio batu giok terbaik. Tuan Wang. Kenapa kamu masih sangat marah? Mengapa kamu tidak memperhatikannya dengan baik? Dasar pecahan batu. Batu giok terbaik. Hijau muda tidak berwarna. Seperti tembus cahaya. Lihat ini lagi. Semua kotoran. Ini adalah tambang limbah. Bagaimana mungkin? Meski kualitasnya buruk. Tidak mungkin untuk tidak membandingkan. Dasar sepotong batu. Tuan Wang. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat meminta Wang Yi untuk datang dan berbicara dengan saya. Jika Anda berada di rumah Fang lagi, sangat tidak masuk akal. Keluarga Fang akan dibubarkan. Perjanjian kerjasama dengan keluarga Wang Anda. Tuan Fang yang baik. Saya setuju. Saya juga mendoakan Tuan keluarga Fang dengan Tuan Chu. Selamat bekerja sama. Saya akan mengambil langkah pertama. Jangan pergi, Tuan Wang. Singkirkan batu ini. Ini. Tapi Anda sendiri yang memilihnya. Bersenandung. Tuan Chu. Wang Yunxuan hampir mati gila. Oh benar. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Ada yang salah dengan batu giok kualitas terbaik ini. Saya tidak menatap. Bagaimana Wang Yunxuan menerima umpannya? Ya. Terima kasih sudah datang hari ini. Perayaan telah berakhir. Anda bisa pergi ke toko batu judi di luar. Terus diskusikan masalah kerjasama dengan keluarga Fang. Hei tolong. Tuan Chu. Anda menerima permata ini. Ada bagian lain, jade bernilai ratusan ribu dolar. Adalah uang tambahan. Kepala keluarga Fang, ini tidak perlu. Saya punya banyak barang ini di rumah.
Kali ini membuat Wang Yunxuan kesal. Keluarga Chu takut mereka akan dipukuli sampai mati. Saya tidak tahu mengapa kalian berdua memiliki dendam. Puisi saja. Faktanya, dia adalah wanita tertua di keluarga Wang. Paman keduanya, Wang Yi, merebut kekuasaan. Jadi, Wang Yunxuan ini. Saya selalu khawatir tentang kebangkitan saya. Kalau begitu bantu Yunxi kembali dan perjuangkan kekuasaan. Itu sebabnya Anda menargetkan saya di mana saja. Jadi terakhir kali saya pergi ke rumah Zhao. Sebenarnya, di belakang mereka ada dukungan dari keluarga Wang. Itu masuk akal. Saya akan membatalkannya sekarang. Kerjasama dengan keluarga Wang. Kepala keluarga Fang tidak harus seperti ini. Sebaliknya, kita memerlukan kerjasama yang mendalam. Tuan Chu. Apa artinya ini? Patriark Fang dapat membantu. Keluarga Wang membuka pasar. Sepenuhnya. Setelah keluarga Wang menyuntikkan semua dana, divestasi sementara lagi. Pukul dia sampai ke dasar panci. Dalam hal ini, keluarga Wang pasti akan terburu-buru. Tindakan Tuan Chu terlalu kejam. Ayah, serahkan masalah ini padaku. Saya sudah melihatnya sejak lama. Anak laki-laki itu, Wang Yunxuan, tidak bahagia. Bagaimana rasanya bekerja bersama kami? Bisnis barang anti keluarga Wang. Tapi untuk Gio keluarga Fang, melakukan banyak pertukaran jaringan. Keluarga Wang, hampir sekarang, 30% dana diinvestasikan di pasar. Kedua belah pihak menghasilkan uang. Senang sekali bisa bekerja sama. Tapi Tuan Wang, masih harus terus menginvestasikan uang? Ini bisnis batu giok sedang booming. Semakin awal Anda memasuki permainan, semakin banyak penghasilan Anda. Tuan Fang juga orang yang liar. Bagus. Saya berkecimpung dalam bisnis batu giok lagi. Investasikan 1 miliar. Rebut seluruh pasar batu giok. Dana 1 miliar. Ini mungkin belum semuanya. Kita harus menemukan cara agar keluarga Wang mau maju. Pindahkan saja barang aslinya. Betapa bangganya Tuan Wang? Saya sekarang pergi saja dan aturlah ke pasar Wang. Dapatkan bagian. Chu Fengping. Kali ini, mitra terbesar keluarga Fang. Ini akan menjadi keluarga Wang. Kali ini, aku harus membuatmu bangkrut. Halo. Wang. Mengambil umpannya. Sekarang di rumah Fang, berinvestasi di industri batu giok. Sudah lebih dari 1 miliar. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Fang. Terus gantung dia. Saya sekarang. Cobalah yang terbaik untuk memeras pasar barang antik. Chu Fengping. Grup Wang. Bukan hanya 1 atau 2 industri. Saya menyarankan Anda harus merencanakan sedini mungkin. Yakinlah, pasar antik akan segera diambil alih oleh keluarga Chu. Menunggu rantai modal Wang putus. Saya akan merebut industri lain. Bagus. Saudara Chu, pasar antik di ibu kota provinsi. Hampir 60% diantaranya telah dihapus. Total aset perusahaan saat ini sudah sekitar 1,2 miliar. Haruskah sekitar 300 juta? Saudara Ouyang, oke. Sangat cepat. Anda bisa menguasai semua industri. Sejak terakhir kali kakak Chu, setelah pergi ke rumah tuan kota, hari-hari buruku, ini adalah akhirnya. Dukungan finansial Chu, ditambah identitas rumah tuan kota, sebagian besar perusahaan menengah. Mereka semua memilih bekerja sama secara langsung. Fengping. Ada satu di Kyoto. Besar. Pertemuan pertukaran giok. Awalnya itu adalah undangan. Kepala keluarga Fang pergi ke sana. Tapi, kata Tuan Fang, saya ingin Anda membawanya ke sana. Izinkan saya menanyakan pendapat Anda. Kyoto? Itu jauh lebih baik dibandingkan ibu kota provinsi. Saudara Chu, aku hanya ingin memberitahumu. Sekarang, warisan keluarga Chu sudah mapan. Dapat diperpanjang. Peluang bisnis baru. Andai saja bisa dari sini. Kyoto terbuka. Sebuah rumah lelang. Keuntungan itu. Semuanya luar biasa. Bagus. Lalu aku pergi saja ke Kyoto. Setelah pertemuan pertukaran batu giok. Lihatlah. Bisakah kita berada di sana? Sebuah pijakan di Kyoto. Lelang batu giok akan diadakan lusa. Yang dimaksud Tuan Fang adalah, aku ingin kamu pergi ke rumah Fang sekarang. Saat itu, pergilah bersama tuan muda dari keluarga Fang. Tuan Chu. Nona Wang, sudah kubilang padamu, kali ini, pertemuan pertukaran giok Kyoto itu karena keluarga Fang kami ditemukan baru, pembuluh darah giok terbaik, diundang secara khusus. Saat itu, akan ada banyak biji mentah, pameran dan penilaian. Jadi, itu sebabnya saya meminta Anda untuk mengambil tindakan. Ya, Tuan Chu. Bagaimana dengan pertemuan pertukaran ini? Bukan hanya batu giok terbaik, dikatakan, masih banyak misteri. Biji mentah yang belum pernah dilahirkan. Juga akan ada pameran. Saya rasa saat itu, siapa yang dapat mengidentifikasinya? Hak kepemilikan, milik siapa itu? Mengatakan itu adalah pertemuan pertukaran. Lebih baik menyebutnya pesta yang hilang. Kebetulan Anda dapat memperluas jaringan kontak Anda. Terima kasih Tuan Fang atas perhatiannya. Saat itu, saya meminta Guru Fang untuk menemani saya. Jika perdagangan giok kita, jika Anda bisa melakukannya di Kyoto. Saat itu, kepala keluarga Fang. Keluarga Chu kami bekerja sama. Tentu saja. Tentu saja. Tanpa Tuan Chu. Keluarga Fang kami. Saya belum tahu kapan. Untuk mendapatkan. Di mana tiketnya kali ini? Angin musim semi. Lihat apa itu. Kami sekarang berada di lapangan. Mungkin, menggertak. Hasilkan uang dari orang luar. Pria ini. Sepertinya dia tahu cara memflash. Di rumah,
Dia berkecimpung dalam bisnis batu giok. Hal ini, saya masih bisa memahaminya. Ternyata saya bertemu dengan seorang rekan. Saya ingin tahu dari mana Pak berasal? Ibu kota Provinsi Suzhou, keluarga Fang. Nama saya adalah Fang Chunfeng, UPS, Tuan Fang. Biji batu giok terbaik Fang Jia. Saya sudah mendengarnya berkali-kali. Keluarga Tang di Beijing, Tang Yan. Keluarga Tang di Beijing, Tang Yan. Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Yo. Yang terbaik semuanya tersedia. Apapun yang Anda beli, Anda tidak akan kehilangan uang. Ini bagus dibandingkan lawan judi yang ada di ibu provinsi. Hasilkan terlalu banyak, bos. Blok ketiga dari kiri. Apakah bisa dibuka di lokasi? Hei, pemuda. Batuku, satu potong bernilai 300.000 yuan. Anda rugi jika membuka yang ini, tapi Anda tidak bisa menyalahkan saya pada gilirannya. Hanya 300.000, potong itu. Tuan Chu, apa yang sedang kamu lakukan? Baru saja, saya telah mengobrol dengan Tuan Tang. Ini, bukan barang bagus. Tuan Tang, biarkan aku berteman denganmu hari ini. Abaikan batu ini. Kalah atau menang. Aku akan memberimu kesempatan. Bos, potong itu. Habiskan 300.000 untuk mendapatkan teman. Tidak rugi. Baru saja tiba di Kyoto. Saya kira Tuan Chu. Saya ingin memulai dengan koneksi. Keluar. Sepotong batu giok ini setidaknya bernilai 1 juta. Ah. Tidak, Tuan Chu. Benar-benar pecundang. Anda bisa mendapatkan barang bagus. 300.000. Bersih 3 kali lipat. Pria ini memiliki penglihatan yang sangat bagus. Temanmu, saya, Tang Yan, telah memastikannya. Dai Fuku, berikan biji mentah ini kepada Tuan Chu. Kemasi dan berikan kepada keluarga Fang. Saya tidak kenal pria ini. Siapa dia dari keluarga Fang? Saya penilai yang dipekerjakan oleh keluarga Fang. Namaku Chu Fengping. Ternyata itu Tuan Chu. Begitu muda dan cerdas. Aku mengagumimu. Mungkin kalian berdua diundang. Datanglah ke pertemuan pertukaran ini. Pertemuan pertukaran ini tidak hanya mencakup tampilan dan perdagangan mineral mentah. Bahkan ada lebih banyak lagi. Keluarga giok lokal, kompetisi penilaian. Saya tidak kenal Tuan Chu. Apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi? Apakah ada hadiah untuk kontes penilaian? Apakah ada hadiah untuk kontes penilaian? Imbalannya tentu saja kaya dan berwarna-warni. Tidak hanya Anda yang bisa mendapatkannya. Berbagai mineral mentah yang berharga. Saya juga mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan penduduk lokal Kyoto. Kerjasama dengan dealer batu giok terbesar. Oke, kalau begitu tolong undang Tuan Tang. Bisakah Anda menunjukkan jalannya kepada saya? Tuan Chu bercanda. Saya punya firasat. Tuan Chu akan datang. Pasti seseorang yang melakukan hal-hal hebat. Mungkin saya akan memimpin Tuan Chu hari ini. Mulai sekarang, itu adalah Tuan Chu. Pimpin aku jalannya. Tuan Tang bercanda. Banyak teman, banyak jalur. Ini juga hari pertama kami di Beijing. Bisakah bantu saya? Selamat datang di tahun ini. Situs kompetisi identifikasi giok. Jadwal kompetisi ini masih sama seperti biasanya. Di etalase di depanku, ada 2 yang bernilai jutaan. Gelang giok berkualitas tinggi. 3 bernilai 100.000. Gelang giok biasa. Dan 3. Gelang giok palsu kualitas buruk. Para kontestan yang terhormat harus berdiri sejauh 5 meter. Mengidentifikasi 8 gelang giok ini. Kualitas yang sesuai. Lalu saya nyatakan, putaran pertama kompetisi resmi dimulai. Tanya pemain ini, apakah ada sesuatu yang terjadi? Tidak perlu membandingkan. Saya sudah tahu hasil pertandingannya. Bagaimana dia bisa? Dia tahu hasil pertandingannya. Pemuda. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Jika Anda sengaja menipu orang agar menunda waktu, aku punya hak untuk mengusirmu. Itu saja. Dari mana asal-usul udik? Tidak sedikit marah. Apa yang sedang dilakukan Tuan Chu? Apa yang saya katakan adalah, nilai dari gelang giok ini. Saya sudah tahu. Lelucon. Dari zaman dahulu hingga sekarang, saya belum pernah mendengar tentang siapapun. Hanya dengan satu pandangan, dapat menentukan apakah itu benar atau salah. Kalau begitu ikuti saja apa yang dikatakan Tuan Xiang. Jika saya bisa mengatakannya dengan akurat, nilai gelang giok ini. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan, jika itu adalah hasil identifikasi Anda? Tepat sekali. Kompetisi ini. Lalu bagaimana jika Anda adalah juara langsungnya? Bagus, itu sudah diselesaikan. Tentu saja. Namun, jika Anda melakukan kesalahan, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Tuan Xiang. Biarkan Anda melihatnya hari ini. Apa artinya memiliki seseorang di luar kita? Ada hari di luar langit. Diberi nomor dari kiri ke kanan. 146 untuk kualitas tinggi. 2, 3, dan 5 adalah kualitas biasa. Menguntungkan. Semuanya adalah tiruan yang lebih rendah. Xiang Lao. Apakah saya benar? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Apa hasil dari Xiang Lao? Umumkan dengan cepat. Ya, Tuan Xiang. Apakah anak ini berbicara omong kosong? Anda harus memberi saya surat. Sayangnya, saya tidak mengharapkan hal itu di dunia ini. Memang ada orang yang aneh. Saya nyatakan, hasil identifikasi Chu Fengping sepenuhnya benar.
Aku akan menemui saudara Chu. Bagaimana kamu melakukannya? Saya bahkan baru saja selesai menonton yang pertama. Tentu saja. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam penilaian harta karun, tidak mungkin. Mustahil bagi orang normal untuk melihatnya secara sekilas. Anda dapat mengidentifikasi keaslian dan kualitas. Chang Lao, saya menduga Chu Fengping memiliki informasi orang dalam. Jika tidak, hasil ini tidak dapat dijelaskan. Lalu maksudmu? Saya pendatang baru di Beijing. Akan melewati kalian semua. Datang untuk mendapatkan informasi mendalam, tapi Anda tidak punya informasi orang dalam. Bagaimana mungkin untuk melihatnya? Untuk mendapatkan informasi yang akurat. Saya tidak punya kemampuan. Saya menyalahkan orang lain karena menjadi luar biasa. Kalian orang-orang di ibu kota. Apakah perutmu sebesar itu? Kamu. Tutup mulut. Saya nyatakan Chu Fengping memenangkan kejuaraan putaran pertama. Ada keberatan. Setelah pertandingan, grup Dashang mengeluh secara tatap muka. Oke. Persiapkan selanjutnya. Mari kita mulai putaran kedua. Chu Fengping. Keempat batu kasar ini. Anda harus bisa melakukannya secara sekilas. Anda melihat nilainya, bukan? Seperti yang dikatakan Tuan Xiang. Memang. Batu giok di paling kanan adalah yang paling berharga. Bahkan puluhan ribu. Orang-orang dari 6 keluarga besar. Lanjutkan ke putaran kedua. Karena situasi khusus, Chu Fengping. Saya tidak akan lagi berpartisipasi dengan Anda. Chu Fengping. Anda pergi dari Provinsi Jiangsu ke Kyoto, bukan hanya untuk datanglah ke pertemuan pertukaran ini, tentu saja. Saya ingin industri saya, pembangunan datang ke Kyoto. Pertemuan pertukaran hanyalah langkah pertama, industri Anda. Bukankah Anda penilai keluarga Fang? Bukan hanya itu, keluarga Fang dan saya hanya memiliki hubungan kerjasama. Industri saya sendiri sudah mencaplok ibu kota provinsi Suzhou, setengah dari pasar barang antik. Kali ini saya datang ke sini ke ibu kota. Saya ingin mengembangkan industri saya. Beijing tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik dalam hal ini. Apakah Anda bersedia bekerja sama dengan Dashang Group? Kerjasama seperti apa yang dibicarakan oleh Tuan Xiang? Kamu baru saja berkata, Anda adalah perusahaan penilai harta karun. Tentu saja saya mendukung Anda. Di bawah grup Dashang. Melaksanakan pekerjaan penilaian harta karun. Chang Lao. Ini bukan kerjasama yang Anda bicarakan. Anda meminta saya bekerja untuk Anda, bukan? Menarik. Anda tidak tahu berapa banyak perusahaan yang ada di Kyoto. Meremas kepalanya. Apakah kalian semua ingin bergabung dengan Dashang? Itu tidak perlu, Tuan Xiang. Saya Chu Fengping. Jadilah bos bagi diri Anda sendiri. Chu Fengping agak menarik. Lalu bagaimana Anda ingin bekerja sama dengan Dashang? Grup Dashang. Bisakah kamu melepaskan Kyoto? Hak pengelolaan pasar barang antik berikan pada Chu. Jadi apa yang bisa Anda bawa ke Dashang? Jika Dashang bersedia, jika Anda menyerahkan hak pengelolaan kepada kami, saya bisa menjamin, pasar antik Dashang tidak akan pernah ada satupun yang palsu. Mengandalkan penglihatan Chu Fengping, kalimat ini mungkin benar. Andai saja semua produk Dashang asli. Barang tidak hanya dapat terapresiasi nilainya, reputasi juga akan meningkat. Oke. Saya dapat menyetujui permintaan Anda. Tapi sekarang aku harus mendapatkannya dulu. Cobalah dalam aspek lain. Lebih baik kembali ke perusahaan dan mendiskusikannya dengan pemegang saham lainnya. Lalu mulai saat ini, pertemuan pertukaran giok dimulai. Grup Dashang. Berikan hak pengelolaan batu giok. Serahkan pada keluarga Fang dan keluarga Chu untuk mengaturnya. Kemudian cobalah. Tuan Chu, Fang Gongzi. Sekarang saya benar-benar ingin mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Siapa sangka, baru saja datang ke Kyoto. Anda bisa mendapatkan Dashang Group. Hak pengelolaan batu giok. Itu terutama Tuan Tang. Juga diberikan kesempatan ini. Jika tidak, kami juga tidak akan menghadiri konferensi penawaran. Sekilas kemampuan Tuan Chu untuk mengidentifikasi harta karun. Itu hal yang sebenarnya. Langkah selanjutnya, apakah Anda berencana untuk menetap di Kyoto? Benar, tapi pengelolaan batu giok ini tepat di Kyoto. Biarkan Chun Feng yang mengaturnya. Saya berencana membuka perusahaan penilai di sini. Kemudian ikuti keluarga Fang. Ada juga kerjasama dengan Dashang Group. Menjamin keaslian produk batu giok. Dan sangat dapat direduksi. Perusahaan penilai. Kedengarannya lebih seperti itu. Perusahaan tenaga kerja. Langkah Tuan Chu selanjutnya adalah menetap di Dashang. Tapi tidak. Saya baru saja menghitungnya. Grup Dashang menempati 30% pasar barang antik Kyoto. Jadi saya berharap Dashang Group mengambil pasar ini. Berikan kepada keluarga Chu. Tuan Chu, apakah saya mendengar Anda dengan benar? Apakah Anda ingin mengambil Dashang? Dapatkan di pasar antik. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan mereka? Tidak mengerti. Ini kerjasama. Saya ingin grup Dashang. Lihat nilai keluarga Chu. Hanya saja mereka menyerahkan pasar barang antik kepada saya. Menjadi lebih energi. Meskipun Tang yang tidak pandai berbisnis, tapi perspektif berteman. Itu selalu baik-baik saja. Sejak Tuan Chu berkata demikian, maka keluarga Tang akan bekerja sama denganmu. 2 orang. Bagaimana lokasi ini dapat berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan? Di sebelah barat terdapat pusat distribusi batu giok terbesar, dekat dengan kamar dagang dan industri timur. Di sebelah utara adalah lingkaran antik terbesar dan pasar antik. Tuan Tang benar-benar merepotkan. Kemudian kami akan berkembang di sini. Tapi yang pertama dan terpenting adalah kosongkan pasar.
Kosongkan pasar. Tuan Chu, apa maksudnya ini? Tang Gongzi. Bisakah keluarga Tang menjamin produk dari semua tokonya? Semua dijual asli. Ada banyak orang di keluarga Tang. Toko-toko tersebar di seluruh ibu kota. Tidak dapat dipungkiri akan ada orang yang menganggap barang inferior sebagai barang bagus. Benar. Jadi langkah pertama. Hal ini untuk menghilangkan semua barang palsu dari pasar. Kemudian akan diserahkan kepada keluarga Fang untuk dinilai. Setelah keluarga Fang menilainya, itu akan dijual. Tapi beban kerja yang sangat besar. Yakinlah, barang yang tercantum sebelumnya dijual normal. Hanya produk yang dipromosikan hari ini. Kesetiaan 100%. Oke, aku mengerti. Mengatur. Saya dengar Anda baru-baru ini ingin pergi ke pasar barang antik. Berikan pada pria bernama Chu Fengping. Hubungi Anda hari ini. Baru saja bersiap untuk membicarakannya. Pernahkah Anda mendengar tentang klub giok baru-baru ini? Apa yang dikatakan kakak laki-laki itu adalah penilai dipekerjakan oleh keluarga Fang. Itu benar. Dia adalah Chu Fengping. Penglihatan anak itu sangat menakutkan. Dan tertarik untuk bekerja sama dengan kami. Kerja sama. Jika kemampuannya bagus, rekrut saja mereka secara langsung. Mengapa? Kita harus melepaskan pasar yang ada. Kamu tidak mengerti. Barang palsu merajalela di industri barang antik saat ini. Semua orang khawatir membeli barang palsu. Karena Chu Fengping sekarang bisa menyelesaikan masalah ini. Pasar antik di Beijing. Ini pasti akan memicu tren baru. Kakak benar. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Biarkan Chu Feng yang disalahkan secara langsung. Ini Chu Fengping. Cukup berani. Aku sudah memberitahunya. Mari kita lihat apakah dia bisa mengatasinya. Hak pengelolaan batu giok diperoleh oleh keluarga Fang kali ini. Jika sudah diurus. Pasar antik. Anda dapat membiarkan keluarga Chu mengambil alih dan mencobanya. Ya. Chang Lao Giok. Pasar batu giok. Apa yang terjadi dengan pasar batu giok? Berbicara perlahan. Penjualan pasar batu giok meningkat 30% dalam satu hari. Apa yang kamu katakan? Mengapa meningkat 30%? Itu keluarga Fang. Keluarga Fang bersatu dengan keluarga Chu. Dipromosikan Aktivitas kesetiaan giok 100%. Toko dikelola atas nama kami. Apapun yang dijalankan oleh keluarga Fang, semua penjualan meroket. Chu Fengping juga berkata, jika Anda membeli yang palsu, Anda bisa mendapat kompensasi 10 kali lipat dari harga aslinya. Orang-orang membeli dengan gila-gilaan. Dan dia juga mengatakan jika dia membeli yang palsu, ini lebih menguntungkan daripada uang sungguhan. Sungguh Chu Fengping. Sebenarnya bisa membuat orang mencoba membeli barang palsu. Bagaimana menurut Anda? Orang itu memiliki beberapa keterampilan. Saya penasaran sekarang, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri yang begitu besar? Bagaimana dia bisa menjamin segala sesuatu yang melewati tangannya? Semuanya telah diverifikasi persis apa adanya. Inilah kengeriannya. Saya berani bilang ada orang yang bisa menandingi penglihatannya. Tidak lebih dari 5 orang di negara ini. Tapi dia masih sangat muda. Saudaraku, jika menurutmu tidak apa-apa, saya juga mendukung. Biarkan keluarga Chu datang dan bingungkan kami. Air dari industri barang antik Beijing. Oke. Kalau begitu aku akan pergi mencari Chu Fengping besok. Chu Fengping. Pasar batu giok benar-benar membuat Anda gugup. Tuan Shang, mengapa Anda tiba-tiba datang ke tempat saya? Total penjualan batu giok meningkat 30% dalam satu hari. Untung puluhan juta. Bagaimana saya bisa duduk diam? Chang Lao. Jadi bagaimana perasaanmu? Sekarang keluarga Chu kami sudah berencana untuk memperluas sepenuhnya pasar giok Beijing. Pada saat itu, keuntungan masa depan kita akan tercapai. Itu hanya akan menjadi tinggi, bukan rendah. Jika seluruh pasar barang antik dijual kepada Anda, seberapa jauh Anda bisa membawa pasar? Dalam waktu 1 tahun, pasar antik akan menjadi mitra pasar Dashang Group, industri primer. Saat itu, keuntungan dari kerjasama antara Chu Family dan Dashang Group akan menjadi hampir 5 miliar. Chu Fengping yang baik. Seluruh industri barang antik Dashang sekarang dialihdayakan kepada Anda. 1 tahun kemudian, saya ingin melihat pasar barang antik Dashang sesejahtera yang Anda katakan. Pengusaha yang baik. Tapi aku masih merasakannya. Kita harus memilikinya. Bagaimana upacara serah terima yang tepat? Chu Fengping. Apakah Anda khawatir saya akan menarik kembali kata-kata saya? Oke. Besok di Dashang Group. Saya akan mengadakan konferensi pers. Pengumuman Dashang resmi bekerja sama dengan Chu Group. Saudara Chu, cepat, masih terjebak. Hanya menunggumu, Saudara Ouyang. Ya. Semuanya. Ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok penilai harta karun Chu, Ouyang Zongshu. Ouyang. Apa hubungan antara Ouyang Kongchen dan Anda? Ya, itu ayahku. Namun, saya biasanya tidak membawa koneksi keluarga ketika saya jauh dari rumah. Chang Lao. Perlakukan aku sebagai akan menyenangkan menjadi mitra Chu. Orang itu, Ouyang Kongchen. Dia membesarkan seorang putra yang baik. Keluarga Chu memiliki latar belakang seperti itu. Saya khawatir saya bisa mengambil keputusan di ibu kota provinsi. Chang Lao. Mari kita mulai konferensi persnya dulu.
Para tamu industri yang terhormat hadir. Teman jurnalis. Konferensi pers ini segera dimulai. Silakan duduk satu demi satu. Pertama saya nyatakan. Grup Dasyang menghargai harta karun bersama keluarga Chu, mencapai hubungan kerjasama yang mendalam. Seluruh industri barang antik Dasyang di Beijing dialihdayakan ke manajemen Chu. Tuan Xiang, penilaian harta karun Chu sebagai usaha kecil yang kurang dikenal. Bagaimana cara menghubungi grup Dasyang mencapai kerjasama? Semua orang tahu, beberapa hari yang lalu, gejolak di pasar batu giok di Beijing. Itulah Tuan Chu yang bersatu dengan keluarga Fang. Hasilnya dibuat bersama. Jadi aku percaya. Tuan Chu di pasar barang antik. Hal ini juga dapat menimbulkan badai. Peng Ping, kamu kembali. Konferensi pers Dasyang, saya telah melihatnya, seperti yang diharapkan darimu. Saudara Ouyang sudah menyebarkannya, pasar antik di Beijing, dengan bantuan Dasyang. Keluarga Chu akan segera melakukannya, mendirikan pijakan yang kokoh di ibu kota. Bagus. Namun, apa hubungannya dengan keluarga Wang? Keluarga Fang telah berhenti total, bekerja sama dengan keluarga Wang. Yunxi, jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu lama. Anda akan bertanggung jawab lagi. Kekuatan keluarga Wang. Peng Ping. Terima kasih. Jika bukan karena kamu, saya sendiri belum mengetahuinya. Seperti apa seharusnya? Ayah, apakah kamu sudah menyelesaikannya dengan keluarga Fang? Saya hanya akan mengatakannya. Bangunlah dengan cepat. Semuanya terbakar. Masih di sini minum, minum, minum. Ada apa? Ayah, apakah karena keluarga Fang tidak mau membantu kami? Itu bukan masalah besar bagi kami. Pergi dan rebut pasar Chu Fengping. Bagaimanapun, dia sekarang. Dan Ouyang Zongshu juga tidak ada di sini. Chu Fengping telah kembali. Dia ada di rumah Fang. Keluarga Fang satu kelompok dengannya. Sekarang kerja sama kami dengan keluarga Fang. Semua telah berhenti. Ah. Tuan Muda Wang sedang tidak sehat. Toko batu giok kami. Banyak yang tutup. Dana sponsorship sebelumnya dinegosiasikan dengan keluarga Fang. Juga dihapus. Rantai modal perusahaan kami. Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Hai ayah. Para pemegang saham yang terhormat. Grup Wang. Saya akan mengambil alih penuh mulai sekarang. Bisakah kamu mengerti? Saya mendukung Wang untuk mengambil alih kendali keluarga Wang lagi. Kami juga setuju. Ya, itu saja. Lalu saya nyatakan. Keluarga Wang dan keluarga Chu, kemitraan formal tercapai. Hak untuk mengoperasikan pasar barang antik semua akan dikelola oleh keluarga Chu. Dukung pengambilan keputusan Wang. Oke, semuanya, sibuklah. Industri batu giok keluarga Fang. Kami juga akan secara bertahap bekerjasama dengan keluarga Wang kami. Melanjutkan kerjasama. Dalam periode waktu berikutnya, saya harap semua orang bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih telah datang ke pameran investasi hari ini. Keluarga Chu akan bersatu dengan keluarga Fang dan keluarga Wang. Grup Dasyang Beijing melakukan reformasi baru di pasar barang antik. Agaknya, setiap orang telah melihat potensi Chu. Pasar giok Beijing. Pendapatan bulan ini sudah melebihi 1 triliun. Tuan Chu, bisakah Anda mengungkapkan pasar barang antik setelah reformasi Anda? Berapa banyak pendapatan yang bisa dicapai? Besar kecilnya pendapatan tergantung pada kualitas barang antik tersebut. Tapi asosiasi penilai harta karun keluarga Chu akan menjamin hal itu. Setelah ini, tidak akan ada satupun barang palsu di pasar Chu. Keamanan pasar dan transparansi. Semua barang antik sangat indah. Jangan katakan apapun. Keluarga Tang di ibu kota berinvestasi pada keluarga Chu. Dana 5 miliar. Saya sudah lama mendengar tentang pencapaian Chu. Keluarga yang menginvestasikan 300 juta. Kami berinvestasi 1 miliar di pasar Beijing. Bagus, pameran investasi hari ini berakhir di sini. Terima kasih semuanya. Saudara Chu, tolong beri saya bantuan. Kali ini saya menghabiskan seluruh kekayaan saya. Semuanya ada padamu. Tuan Tang sangat mempercayainya. Jadi aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Chu Fengping. Saya tidak berharap Anda benar-benar mampu. Pameran investasi ini. Aku takut satu tarikan napas. Menarik hampir 10 miliar investasi. Bisakah keluarga Chu bertahan hidup hari ini? Itu semua berkat teman-temanku. Tanpamu. Keluarga Chu, itu tidak akan berkembang menjadi seperti sekarang. Saudara Chu, pasar yang sangat besar. Apakah Anda masih merasa bebas untuk menyerahkannya kepada saya? Saudara Ouyang, apa yang kamu bicarakan? Keluarga Chu. Saya harus mengandalkan Anda untuk memimpin tim mulai sekarang. Bagus. Jangan khawatir, semuanya. Keluarga Chu pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa depan. Pasti akan menjadi lebih besar dan kuat. Ciptakan kemuliaan yang lebih besar.